Salam olahraga. Salam olahraga juga. Welcome back episode selanjutnya ini di Salam Olahraga, episode kedua nih ya. Masih bersama gue Paul Palele dan yang pasti Bung Ari Sudarsono. Bung Ari, Yes. banyak banget teman-teman gue yang tahu Bung Ari ini tokoh basket kan. Tapi ada sebagian besar juga yang bilang ini legend bukan hanya di dunia basket tapi di boxing juga, dan kebetulan minggu ini kita mau bahas seputar boxing. Nah, sebelum kita mulai, gue sebenarnya pengen nanya dulu sama Bung Ari nih. Gimana sih cara ceritanya mentransisi dari seorang yang dikenali NBA banget lah, basket banget, tapi lama-lama bisa menjadi ring announcer yang paling terkenal sampai saat ini juga? Paul Palele, my brother. Yes. Gini. Emang dulu awalnya dari basket. Gue dari basket. Tapi gue kan kerja di salah satu TV station. Benar. Mereka kan punya program-program olahraga banyak dong. Nah, antara lain ada tinju, ada boxing. Tapi nggak punya ring announcer. Ya coba sana, coba sini. Akhirnya, Ri, lo aja ring announcer. Gue nggak bisa nih. Bisa, lo pasti bisa. Keterusan asik juga jadi ring announcer gitu. Tapi saat itu sebelumnya emang belum ada kayak televised boxing itu, bukan, masih baru gitu zaman itu. Enggak juga sebenarnya, karena sebelumnya TV tetangga juga udah jalan kan. Cuman memang talking about professional boxing, ya, kita punya station lebih fokus ke situ gitu. Nah, ini tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Dan tahun berapa tuh? Fact check dulu nih. 90s, early 90s. 91-an ya? 92 mulainya. Oke. 92. Terus gimana? Jadi emang rasa cocok di situ dan lama-lama mendalami dunia boxing juga kan, dari bukan hanya jadi kenal sama profesional atlet tapi lebih mendalami olahraganya secara keseluruhan. Ya, nggak detail sih. Benar, tapi sebagai sebagai fan, sebagai seseorang yang bisa menikmati nonton boxing match gitu kan. Jadi gini, Paul, tahun 96 gue ke Amerika di Atlanta 1 bulan. I stay there for 1 month. Kita main ke ESPN. Oke. Studio ESPN. Ketemulah dengan Michael Buffer. Wah. Oh my ini God. dia nih ya. Wah, ini Michael Buffer nih, gue bilang. Terus gue dengan GR gue bilang, "Hey, are you Michael Buffer?" "Yes, I am Michael Buffer from Indonesia." "What?" Dia ketawa juga. "Hah? Are you Michael Buffer?" "Yeah, from Indonesia." Dia nggak ngerti juga Indonesia. Bali. No, Bali is our island, but this is my country is Indonesia gitu. Nah, gue belajar sama dia. Oke. Gue mau nanya dulu sebelum kita lanjut. Dia kalau ngobrol suaranya kayak gimana sih? Apa dia ngomongnya agak mirip-mirip cara dia announcer atau totally beda? Beda Ya. Jadi kalau di telepon Michael Buffer kita nggak tahu gitu itu dia ya sebenarnya. Nggak tahu. Dia beda. Cuman dia satu yang gue akuin dari dia bahwa he's a really professional, as a ring announcer ya. Artinya kerjaannya dia cuma begitu, latihannya tiap hari ya begitu. Nah itu dia ternyata. Nah gue sendiri baru aja ngalamin sebagai ring announcer hanya 2 kali, dan itu gue baru benar-benar appreciate seberapa susah kerjaan itu. Walaupun simple kelihatannya, cuman keluar di awal dan muncul di terakhir, tapi itu lumayan sulit sih. Ada bro, itu ring announcer kayak orang nyanyi bro, kayak orang ada blockingan, siapa yang di-announce dulu, sudut yang mana dulu, itu semua gue belajarnya on the fly nih yang pertama pas perdana. Itu kan asik. Oke, jadi gue pengen nanya nih sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam tentang dunia boxing, dan hari ini kita ada beberapa tamu juga ya. Oh, topik kita boxing nih. Emang hari ini kita let's talk boxing. Kebetulan venue kita untuk sebagai studio juga sebuah tempat boxing. Kalian juga bisa lihat ya dari dekorasinya jelas. Makanya aman kita di sini, Om. Yo. Nah, gimana sih scene boxing saat itu, kayak popularitasnya kalau kita lihat boxing sebagai olahraga sekarang? Ini udah kayak ada mainstream side-nya, ada underground-nya, segala ada lah, dan everyone's into boxing, even sebagai olahraga doang, kayak siapapun bisa ikutan, umur berapapun, cowok cewek. Ini jadi range-nya tuh lumayan luas gitu. Tapi back then sebagai olahraga profesional doang nih, itu belum ada dulu
Dulu siapa tuh Billy Blanks ya, yang ada boxing cardio itu. Dulu zaman itu kayak yang pertama dia yang menggunakan kayak. Bro, itu dulu zaman gua naik ring, itu boxing di kita ya cuma itu. Iya benar itu maksudnya. Nggak ada lagi yang lain. Dan gua mikir gimana ya, how to introduction boxing supaya orang mau gitu loh, ya kan? Bikin itu menarik gitu ya. Dan gua denger baru belakangan ini gua denger itu ada Burn 83, terus ada Paul Palele, ada wah ini menarik nih, itu boxing entertainment kan? Benar, ada ada sisi entertainment itu kata-kata yang sebenarnya gue cari dari awal. Tapi back then ini boxing is just a sport, it's a sport untuk amateur dan profesional. Kalau kita olahraga, boxing itu belum terlalu mainstream lah untuk orang melakukan itu. Di Indonesia apalagi gitu kan, combat sports di 90s gak ada kan, maksudnya MMA gitu, Paul, grappling. Itu orang tua ragu-ragu mau ngelepas anaknya band. Itu dia ya kan? Ini kepala dipukulin. Gua lihat anak gua tuh. Lo kenal dong pasti. Kenal, kayaknya sih, ya kayaknya sih si kenal. Reza, Pernah kenal kayaknya. Eja panggilannya Eja. Dia kan boxing tuh. Palanya dipukulin, gua bilang sama dia, lo nggak ada olahraga lain? Gila lo pala dipukulin. Dijawabnya apa? Tenang aja Pak, emang begini gitu. Tenang aja Pak, gue jago gitu ya jawabnya. Gua sok jago. Jadi gua bingung terus terang. Ini olahraga gila, kepala dipukulin. Tapi gua nggak ngerti juga tuh, ya kan? Apa sih kelebihan tinju selain kepala dipukulin gitu kan? Selain ada boxing entertainment tadi, ya kan? Nah, back then belum ada social media, belum ada entertainment faktornya gitu. Jadi benar-benar sebagai olahraga, bagaimana sih popularitasnya apalagi di media gitu. Kita belum ada social media yang bisa meliputi olahraga, yaitu media olahraga khusus ataupun general sports. Tapi jelas ini negara yang sepak bola nomor 1, basket pun popularitasnya semakin meluas. Tapi back then boxing gitu nggak ada kan di radar liputan-liputan secara umum. Tapi kalau di daerah banyak bos. Gitu ya? Di daerah tuh sasana banyak. Cuma ya begitu, boxingnya ya konservatif lah. Dalam arti? Dalam arti gini, mereka main tinju untuk jadi juara. Mereka main tinju untuk cari uang. Iya kan? Dan aduh, kalau dengar bayarannya di sini, kasihan juga gitu loh. Mereka latihan kayak gitu, dipukulin. Tapi terima uangnya cuma gitu. Terus kalau cedera juga akhirnya uangnya habis buat rehabilitasi atau recovery itu apa segala macam. Jadi emang ya untungnya di Indonesia tuh ada orang-orang gila. Orang-orang gila dengan pengertian gini, ada promotor-promotor. Itu promotor-promotor gila tuh, Boy Bola, almarhum Asri Sugiharto. Mereka kalau nggak ada mereka tinju pro nggak ada. Nah, kita kan di sini di Salam Olahraga selalu ingin bridging the gap karena antara kita ada beberapa tahun lah perbedaannya dan kita. Loh, bukannya kita sama umurnya? Hampir beda 11-12. Dikit-dikit doang, tipis. Tapi yang untuk kita lebih mendalami, karena gue pengen selainnya pengalaman Omari sebagai boxing announcer dari 90s, era 90s, ada juga tamu kita hari ini yang gue pengen manggil. Dia adalah seseorang yang mungkin bisa kasih penjelasan perubahan boxing scene dibanding, karena dia dari 90s juga udah ada gitu, dan dia benar-benar dalam olahraga, mendalami olahraga ini dan sampai sekarang pun masih involved di dunia boxing, jadinya bisa kasih penjelasan evolusinya olahraga di Indonesia, atlet-atletnya. Jadi kita manggil aja, tapi yang manggil jangan gua karena kurang cocok. Pengalaman gue bisa dihitung di 2 jari pada beberapa kali sebagai maksudnya apa nih bro maksudnya? Sebagai Michael Buffernya Indonesia, silakan panggil tamu kita. Oh, mau gaya-gayaan announcer. Iya dong. Okay, ladies and gentlemen, now from the blue corner, a former PBA Pan Pacific champion. Please welcome Joy De Ricardo. Gue nggak tahu, gue tepuk tangannya buat Bang Joey atau buat Omari, dua-duanya nih. Bang Joey, salam olahraga. Joy. Gimana? Sehat Bang Joy? Sehat Bung. Alhamdulillah. Paul. Joy De Ricardo Udgi. Halo. Ini kaosnya warnanya hijau tapi yang tangannya kok biru nih.
Nah, welcome Bang Joy. Bang Joy ini Ya, gue terima sendiri baru kenal sekitar setahun kemarin ini. Pas sebelum pandemi sempat beberapa kali olahraga bareng dia lagi kayak pad work, light pad work gitu-gitu. Dan gue rada takut sama Bang Joy, makanya gue ambil tempat duduk di sini. Kenapa sih takut? Kenapa? Pukulannya keras Om. Anginnya nyampe ya, angin. Pukulannya keras, dari anginnya aja udah sakit. Tapi mungkin kalian bisa ngobrol sedikit tentang yang gue ingin tahu sebenarnya sebagai seorang yang pemula di olahraga ini juga, dan ini benar-benar cuman sebagai hobi, bukan seorang yang yang experience-nya juga banyak di boxing. Gue pengen tahu evolusinya dari zaman kalian dulu di tahun 90-an di mana boxing benar-benar komunitas boxing, industri itu sebagai olahraga itu lumayan kuat yang gue dengar ya. Tapi apa itu sudah berkembang, membaik? Karena boxing sebagai olahraga di seluruh dunia, kalau kita lihat globally itu sangat besar. Ini jadi big business, ini jadi olahraga yang jutaan orang tune in kalau dibikin pay per view. Gue mau tahu apakah Indonesia juga sama ikut perkembangannya juga. Oke. My time, huh? Your time, take it away. Thank you. Joy, awet muda lu ya? Iya, selalu. Hah? Olahragawan. Umur berapa sih? Sekarang 40. Hah? 40. Pala 4 Om. Kalau 4. Wih, Iya dong. luar bioskop ini. Joy, dulu terakhir juara OPBF ya? IBF Pan Pacific. IBF atau OPBF? Pan Pacific? IBF. Pan Pacific IBF. Pan Pacific. Wah, tadi gue salah dong. Enggak ya? Enggak, benar. Enggak benar. Pan Pacific ya, kelas ringan ya. Keseringan ya. Habis itu berhenti. Habis itu saya masih mencoba karir ke Australia, masih banyak sih, masih beberapa kali Kemana? bertanding. Ke Australia. Gaya juga lo ya. Oh iya dong. Iya dong. Gila. Ini Orangnya- ngomongnya kenceng-kenceng lu ke Australia. Biasa-biasa aja keles. Iya. Ya setelah IBF coba sempat juga latihan masih di Bali, terus saya diajak jadi sparring partnernya Chris John Di sana, di Australia. iya. Oh, oke. Tahun berapa itu? 2000-an ya? Itu 2000-an, 2005, 2007. Oke. Anda mulai main tinju tuh khususnya pro ya? Tahun berapa sih mulainya? Saya pastinya mulai berlatih itu ya tahun 99 lah. Tahun 99. Udah masuk pro tuh? Ya, udah masuk pro 99, 1 tahun latihan kontinu. Tahun 2000-an saya udah mulai meniti karir debut pro tahun 2000. Itu masih zaman PRJ loh. Sampai ke tempat gua ya? Nah, iya. Nah, kan Bunda Sono kan sering juga jadi ring announcer saya dulu. Paul. Ada ini 2004, 2005 itu pasti match-matchnya semua Iya, Bung Hari itu yang kalau Bener. Itu waktu gua jadi ring announcer. Kalau yang main dia nih, ya asal lo tau aja. Gua paling demen kalau manggil dia nih. kenapa? Oh, namanya kan latihan tuh. Oh iya. Bisa Ricardo. bisa dimainkan. Kayak gitu persis tadi ya kalau pas manggil. Iya. Gue paling demen, gak tau Noel Melayu juga. Nah, lanjut. Oke, Joy, kenapa lo berhenti? Nah, ini pertanyaan yang gue pengen tahu Nah, juga. ini pertanyaannya nih ada juga beberapa banyak teman dalam karir sih orang bilang ya Om ya, bukan saya sendiri yang ngaku. Karir saya itu lumayan bagus, tapi kok tiba-tiba menghilang. Nah, saya pernah bertanding di Australia, terus saya kebetulan kena cedera mata Om. Saya nama cederanya itu ablesio retina. Jadi retina saya itu ada robekan. Kena pukul? Pastinya kena pukul. Itu di latihan atau saat Pada saat bertanding. bertanding? Iya. Nah, Di Australia ikut tanding juga? oh iya dong Om. Oh, kirain cuma sparingnya si Chris John. Bertanding juga. Biasa aja, tenang aja. Kalau nggak tanding nggak akan dipilih sebagai sparring partnernya Chris John. Bukan, kalau kita ngomong tinju mesti hati-hati juga. Makanya nickname-nya Furious, Om. Iya, Furious. Ngeri. Terus. Nah, setelah saya ada pertandingan di Australia, saya bertanding dulu nih Om ya. Saya runut sedikit ya.
Saya bertanding dulu di Australia. Nah, kebetulan saya waktu itu kejuaraan IBF Fan Pacific juga lawan petinju Filipina. Saya masih ingat namanya Reni Genoi. Dia petinju top Filipina tapi yang berdomisili di Australia. Oke. Nah, saya waktu itu bertanding habis-habisan nih Om. Habis-habisan. Intinya saya harus menang. Wah, ternyata Om susah juga bertanding luar negeri itu. Apa namanya? Maksudnya apa nih susah? Secara- Lo nggak pede kali nggak? Bisa dibilang juga nggak Oh, pede. Rata-rata petinju kita itu bisa dibilang nggak pede Kalau saat bertandang. saat bertandang. Nah, makanya kita tuh untuk para petinju harus perlu juga untuk berlatih bertandang. Main di luar ya? Main di luar. Apa faktor mental atau karena nggak banyak supporternya atau kenapa Ya, kayak salah satu mental. udara pas latihan? Apa lo lihat bule kali jadi minder lo? Kacau Enggak juga sih. Kita dijajah bule, Jangan dong. Mungkin secara mental mungkin ya, karena kan kalau misalkan kita kan tahu lah iklim tinju Indonesia itu apa sih sebenarnya kan itu aja kan. Kita udah tahu bahwa komunitas tinju itu kecil ya, hanya itu dia lagi. Nah, ketika si petinju Indonesia berangkat ke luar negeri, tiba-tiba dia yang ketemu orang yang berbeda dari dia nih misalkan kan, atau ketemu misalkan orang negro badan besar, kan dari secara bentuk tubuh aja orang kita petinju kita dengan petinju luar kan beda. Om tahu kan? Ya nggak? Beda. Jadi soal size nih ya? Ya, bisa Soal dibilang. size, terus postur ya? Soal size bisa dibilang, dan mungkin juga sampai kita bicara skill juga mungkin pasti mereka lebih hebat. Dan mungkin zaman itu lebih susah untuk scouting lawan, kayak misalnya mau pelajari lebih dalam tentang lawannya nanti gitu. Kalau sekarang kan ya udah tinggal cari, betul, ya kan? itu benar. Pasti ada hubungannya gitu juga. ya? Kalau zaman dulu kan, kalau misalkan kita mau bertanding nih, kita harus kadang mintain video kamu dong. Benar. Kan belum tentu dikasih. Nah, kalau sekarang kan saya mau bertanding nih bulan depan ke Australia lawan si ini, kan tinggal kita Cari buka, aja di udah YouTube. gampang. Jadi kita Oh, bisa lebih zaman lo dulu belum nggak bisa tuh gitu. masih Jadi belum ada terbatas YouTube, lah ya. belum ada, belum masih terbatas. Internet lah, aja baru-baru aja gitu Masih kan. terbatas. Cuma 2000-an. begini Joy, kalau petunjuk kita mau berangkat nih ke luar negeri, kan interview nih wartawan ngomongnya juga pada still yakin aja gitu. Sampai di sana ya. Untuk beberapa petinju aja sih sebenarnya Om, tapi ada juga beberapa petinju kita itu yang benar-benar dia mental petarung. Termasuk saya Om, mental petarung. Gue percaya kalau gue aja takut tadi melihat lu. Nah, gue habis setelah itu waktu setelah tahu bahwa ada kena cedera, itu boleh jelasin dikit nggak cederanya itu cedera yang permanen dalam arti ini akan bikin jadi sulit untuk bisa maksimal lagi di ring, atau ini yang bisa sembuh harus kasih waktu atau gimana? Ya, awal saya operasi pertama, dokter sih sebenarnya belum dikasih tahu saya bahwa kamu stop boxing gitu. Operasi pertama saya masih berangkat latihan ke Australia. Nah, setelah saya beberapa sparring lagi, ternyata saya cedera kembali. Oke. Kena lagi? Saya operasi lagi yang kedua. Nah, di situ dokter yang bilang kamu harus stop boxing. Tunggu Joy. Di Indonesia lo nggak pernah kena? Nggak pernah. Kok di sana bisa kena? Nah, itu dia. Mungkin dukunnya saya lebih. Aneh juga ya. Iya. Bukannya mereka lebih canggih? Ya gimana Om? Ya keadaannya memang begitu. Ya. Gitu. Nah, setelah cedera nih, Hah? setelah cedera baru dokter bilang, ya kamu harus berhenti tinju. Itu efeknya apa? Jadi peripheral visionnya kurang bagus atau bahaya karena kalau kena lagi bisa kehilangan Ya pasti eyesight. Nah, kalau kalian bisa tahu namanya petinju Sugere Leonard, nah itu persis sama kasusnya dengan mata saya, Sugere Leonard. Dia juga kasusnya matanya sama. Oke. Nah, kebetulan saya ada juga beberapa petinju teman-teman saya sampai saat ini yang mengalami cedera sama dengan saya, tapi dia tidak dia tidak langsung berhenti, dia masih mencoba. Dia mungkin dia pikir cedera biasa gitu ya. Akhirnya pada akhirnya jadi buta, ya kan? Banyak teman-teman saya juga. Nah, kalau saya ketika dokter bilang saya stop tinju, ya saya langsung stop. Karena saya juga nggak ada artinya juga saya memaksakan diri. Apa artinya saya mau mendapatkan juara atau duit misalkan kalau toh juga saya cedera.
Tapi at that time kan kehidupan Bang Joey itu boxing gitu. Lo bangun pagi sampai malam Ya. sebelum tidur itu boxing every day all day. Terus sekarang dikasih tahu bahwa karirnya harus berhenti gitu. Itu gimana rasanya? Buat mentally pasti kena. 2 tahun saya stres bro. Iya sih. Asli 2 tahun saya stres karena saya tidak tahu mau berbuat apa. Iya. Karena kan skill saya kan hanya di boxing kan. Boxing, benar. Saya 2 tahun karena Om tahu lah zamannya Aseng Sugiarto kan, itu kan promotor saat itu paling top. Dia pernah janjiin ke saya, kamu bermain bagus, saya orbitkan kamu jadi juara dunia. Nah itu kan sebagai apa namanya Motivasi ya. saya harus bisa. Banget. Nah nggak lama kan Om itu kan promotor meninggal. Nah ketika itu meninggal nih, ada sedikit nih runutnya nih ke boxing. Ketika promotor Aseng itu meninggal, itu awal mulanya boxing Indonesia itu berantakan. Oke. Om Ari pasti tahu tuh kayaknya. Nah itu kenapa? Karena ketidakhadirannya dia sebagai tokoh penting di dunia boxing dan apa yang terjadi? Coba, karena gue saat itu nggak tahu apa-apa tentang boxing. Paul, Tapi gini, gue pernah Paul. denger ini juga, kayak dunia boxing sempat rada hancur. Enggak, Paul, gini Paul. Ini supaya Joy tahu juga nih. Emang olahraga di Indonesia begitu, Bos. Semua cabang begitu. Jawabannya selalu gitu, makanya kita mau rombak di Salam Olahraga. Justru ini informasi nih buat yang pada nonton nanti kan. Iya. Olahraga Indonesia, lu mau apa di sini? Kalau udah cedera, bisa aja kayak misalnya gua nih, bisa aja cuan basket, cedera. Waduh, gimana gua cari makan? Kayak orang bingung gua. Betul. Iya kan? Nggak ada pemain support. bola, pemain bulu tangkis sama aja semua. Kalau bulu tangkis agak mendingan lah. Kalau dia udah sering juara ya dia punya tabungan kan. Dan resiko cederanya juga Dan jauh resiko sedikit cederanya lah nggak ya, ada, paling lebih sedikit. ketemu. Cuman bangsa tinju, basket, bola, voli, pencaksilat, ada lagi pencaksilat berapa? 3, 4, 5 medali emas SEA Games, kena kanker, nggak dibantu. Joy, Chris John nggak apa kan? Gak apa-apa, baik-baik aja sih. Berarti dia lebih bagus dari lu dong. Karena dia lebih bagus Om, makanya dia bisa juara dunia. Lumayan jago sih Chris John. Lumayan Dia jago. lu nggak, kurang juga deh. Nah, coba apa impactnya? Jelasin dikit dong, apa impactnya ke dunia boxing? Apakah jadi atletnya jadi lebih berkurang atau kualitas boxingnya jadi jomplang gitu dibanding sebelumnya? Jadi atau apa gitu? Untuk sekarang? Saat itu waktu mulai. Enggak, maksudnya mau dibanding saat ini. Sebelumnya kan itu ada penurunan tuh. Jadi apa yang impact buruknya, dampak buruknya? Nah, kalau kita bicara zamannya saya, itu kan masih zamannya emasnya tinju Indonesia. Di situ kan saat itu kan Chris John itu tercipta juara dunia. Di zaman itu Muhammad Rahman juga bisa juara dunia. Ada banyak beberapa peluang petinju-petinju bagus Indonesia itu yang punya kesempatan untuk bertanding di kejuaraan dunia. Nah, saat ini ya hampir nggak ada. Nah itu coba boleh dijelasin kenapa gitu kan, kalau udah ada world class fighter yang udah juara dunia seharusnya malah semakin naik. Oke, mungkin apa ya saya bilang, mungkin tidak ada promotor yang untuk membawa ke kejuaraan dunia, karena kan untuk memperebutkan. Joy, promotor ada, sponsor yang nggak ada. Promotor banyak promotor. Nah, Promotor bagus mungkin yang dimaksud Bang Joy. ya mungkin promotor ada kan, promotor kan tidak bisa juga dia hanya menunggu. Oh ini ada kejuaraan dunia kan, dia kan harus ada punya lobby dengan Iya. petinju apa, dengan badan-badan tinju dunia. Kayak misalkan nih contohnya nih Om ya, saya jelasin sedikit. Ini ada nih petinju bagus kan, dia punya potensi lah juara dunia. Ada promotor. Nah kalau promotornya misalkan dia tidak punya koneksi yang bagus untuk badan tinju dunianya, mana bisa dia mau kejuaraan dunia? Ya kan? Nggak bisa, karena orang kan dari setiap dunia ini kan orang berlomba-lomba nih. Misalkan kejuaraan dunia IBF lah misalkan. Nah orang kan setiap dunia ini berapa mungkin ribuan jutaan petinju yang ingin merebutkan satu gelar. Tentunya kan butuh lobby-lobby promotor. Misalkan nih ada nih juara IBF lah misalkan dari Afrika. Di kita Indonesia nih punya potensi satu kelas, misalkan kelas ringan. Oke. Ya ini ada promotor. Bro, lu mau nggak nih lawan petinju gua? Ya kan tinggal digituin aja. Iya. Nah kan kalau misalkan si manajer atau si petinju tadi
mau ya udah tinggal kita naik lagi, ya lu mau berapa bayar gua ngelawan petinju lu, ya kan tinggal gitu-gitu aja Om. Sekarang ada nggak yang kayak gitu? Oke, jelas promoter di sini ada, duit ada sih sebenarnya. Mencari duit pun bisa dengan mengejar event besar, mengundang boxer dari luar bikin sebuah event boxing. Kenapa itu nggak terjadi? Pada takut sama Chris John. Nggak ada yang melawan. Mungkin gini Joy, bro, gini. Indonesia tuh harus belajar dari, ya oke lah, kita akuin mesti belajar dari Amerika gitu kan. Gimana sport jadi industri kan di sana. Indonesia belum ke sana bos. Jadi mau ada promotor siapapun, kalau nggak punya modal, nyungsep dia, nggak bisa dapat uang, nggak bisa jual. Ditambah kualitas petinjunya mungkin juga nggak. Nah kalau itu saya sepakat dengan. Nggak sama yang terakhir. Ya. Biar gimana? Kalau di Amerika kan, waduh banyak banget tuh TV channel kan. Di sini nggak ada tuh. Platformnya lebih banyak untuk menunjukkan. Platformnya lebih banyak untuk kita mengkomunikasikan tinju ke masyarakat gitu loh. Nah, kemudahan seperti di Amerika tuh di sini nggak ada. Nggak cuma tinju, semua cabang di sini, semua cabang olahraga. Gua di basket yang ngerasain, pusing. Tapi dulu sebelum olahraga boxing sebesar ini, olahraga kita ngomongin boxing tapi emang ada beberapa olahraga yang bisa dihubungin sama ini juga. Era 90-an, awal 2000-an itu naik. Itu padahal platformnya lebih sedikit. Sekarang platform lebih banyak loh. Nah, kenapa alasannya sekarang kita nggak bisa TV semakin banyak? Gitu? Karena sorry, bedanya nih Paul, my bro, bedanya. Kalau di sana TV beli program, cari jadi program. Di sini kita bayar TV kan terbalik. Udah gila emang nih, aduh. Benar nggak? Bener. Bisa juga karena di sana kan kalau misalkan kayak di luar kita bicara memang kan rata-rata kan memang manusia di sana kan orang cinta olahraga Om. Iya. Nah kalau kita balik ke Indonesia, kita bicara tinju nih ya. Kalau kita berbicara kayak kiblatnya Amerika, emang rata-rata orang Amerika suka tinju kok. Nah kita balik lagi ke Indonesia, gimana kita mau jual tinju di kita, sedangkan masyarakat kita aja juga nggak begitu banyak pecinta tinju. Satu masyarakatnya emang udah ada needs-nya mas. Gue lihat Chris John waktu berapa tahun yang lalu tuh terakhir dia tanding di sini. Gue lihat orang yang nungguin dia di luar, berapa orang yang Chris John gitu. Ya, maksudnya fans boxing ada. Oh iya ada. Karena Chris John sebagai world champion saat itu, wah, dia punya pemberitaannya luar biasa kan. International newsnya juga luar biasa. Nah, orang Indonesia tuh kalau digituin, wah, wih, Chris John. Ada tuh rasa penasaran lah, pengen nonton. Iya kan? Tapi abis itu Chris John nggak ada, hilang. Momentumnya hilang lagi yang lain juga. Mesti ngebangun lagi dari bawah. Karena nggak ada regenerasi. Nah itulah kesalahan dari tinju itu sendiri. Misalkan Chris John nih, oke, selesai nih ya. Setelah eranya Chris John selesai, nggak ada lagi nih regenerasi nih sampai sekarang. Jadi kalau kita bandingkan gitu ya, zamannya Chris John ke zaman sekarang ini, kenapa zaman sekarang ini terpuruk? Ya jelas terpuruk. Orang kualitas petinjunya nggak ada. Ya kan, nggak ada kualitas. Tapi gue bisa kasih argumen bahwa kualitas olahragawan kita baik maupun buruk, kalau fansnya olahraga itu akan tetap di olahraga itu. Contohnya bola. Gue nggak mau terlalu banyak ngomongin olahraga lain ya, tapi contoh aja bola gitu. Lu ngomongin juga apa-apa. Tim kita kalau lagi jelek, fansnya sama-sama aja, lebih bete aja sih. Lagi jelek nih timnas kita, tapi tetap gitu nonton, datang. Beda bro. Nih saya kasih contoh. Banyak sekarang masyarakat ini, apalagi masa pandemi nih. Banyak orang hobi tinju, suka tinju. Banyak banget. Tapi coba tanya, kamu suka nonton tinju ini? Itu fans angin-anginan. Nggak ada yang suka. Nggak, mereka nggak nonton match itu banyak. Nggak nonton. Banyak. Tapi hobi olahraga, hobi tinju. Nah itu lebih sebagai boxing, bukan sebagai sport, tapi sebagai industri. Oke. Joy, gue mau tanya sama lu sebagai petinju, lu lihat di masyarakat nih, minat tinju ada nggak sih? Untuk anak-anak, untuk anak muda gitu, tak ada nggak? Minat banyak. Karena itu mempengaruhi jualan loh. Dan itu yang bikin regenerasi juga. Nah ini aku nyambung lagi nih sedikit nih Om ya. Om tadi kan tanya, banyak nggak sih ini minat? Minat itu banyak Om.
minat. Nah, kalau misalkan ada minat untuk berlatih tinju, tapi Joy. kalau Om dengar di Om sedikit. Enggak. Udah pesimis banget sih. Dengar, Bukan, saya bukan. ngasih sedikit Om. Bukan itu. Lu bilang banyak, lu latihan di sini cuma bertiga kok. Apaan yang lain? Kan lagi pandemi. Sorry. Dan jangan salah, gue kasih tahu sedikit ya jangan tentang Bang dilihat Joy. dong. Gue kasih bongkar dari Bang Joy. Lagi pandemik ya? Bang Lupa Joy, gua. Bang Joy ini sangat selektif dengan siapa yang dia ingin latih. Jadi itu alasannya. Banyak yang mau latihan sama Bang Joy, tapi Nih saya kasih penjelasan sedikit nih. Om. Dia kan pede banget. Banyak banget. Nah, gue datang kemarin berempat, bertiga. Ini Om, saya kasih penjelasan dikit nih. Gimana orang mau berlatih tinju kalau tidak ada medianya tadi untuk bertanding, kalau tidak ada arena? Itu yang jadi masalah. Contohnya nih misalkan ya anak saya. Fasilitas ya. Nah, anak saya kan dia latihan boxing. Jago. Dia amatir anak saya nih. jago Om. Umur 16 tahun. Dia di amatir. Nanti kalau dia di profesional, apakah saya mau? Apakah saya lepas anak saya untuk bertanding di profesional? Lah orang pertandingannya aja nggak ada, bagaimana? Itu saya sebagai pelaku olahraga. Bagaimana dengan anak-anak yang lain atau orang tua yang lain? Coba nih misalkan ada event pertandingan di Indonesia nih, misalkan kayak zaman dulu deh, zaman kita Om. Tiap minggu. Bayangin coba zaman dulu itu ada RCTI, ada Indosiar, ada TVRI, ada SCTV. Begitu banyak pertandingan. Makanya timbul di mana-mana sasana. Itu kan? Dengan banyaknya pertandingan, di situ makin muncul orang, makin ada minatnya orang untuk berlatih tinju. Iya. Seperti itu. Solusinya apa, Bang? Solusinya, ya perbanyak pertandingan tinju. Harus ada juga ikut turun tangan pemerintah untuk membangun tinju. Siapa? Pemerintah. Nah, itu gak demen tuh. Ada mana? Emang nggak ada? Hah? Emang Tuh, nggak? bro? Nggak ada, mana pernah diperhatiin sama pemerintah. Kalau pemerintah turun tangan aja gitu ya. Misalkan gimana ya saya bilangnya, bahasa kasarnya gini, pemerintah agak sedikit menggelontorkan dananya aja, misalkan untuk kita bicara boxing ya. Ini buat boxing 1 tahun nih. Kalian kelola deh, entah itu dipercaya siapa terserah deh. Ini bisa membantu. Ini yang si Joy bilang, bro, lu kan udah lama di luar negeri juga, Lumayan. iya kan? Lu kan lihat di sana kan, government kan, Oh banget. iya kan? Nah, kalau Setiap olahraga ada dukungannya, walaupun angkanya beda-beda. Betul. Oke. Artinya ada attention kan ke. Even though ada yang sedikit karena olahraganya nggak sepopuler yang lain, tapi harus ada minimumnya lah untuk Ada setiap kan? olahraga. Oke. Iya. Di sini nggak jelas. Masa nol? Bukannya itu nggak jelas. Oh, iya. Nggak jelas. Ya kan? Ada tapi angkanya nggak jelas berapa. Dan nggak gitu. cukup, cuman bonus, nggak cukup. Begitu bonusnya habis, ngelamun lagi tuh atlet. Iya kan? Benar itu benar. Iya kan? Iya benar. Yang dapat bonus yang tinggal di daerah. Benar. Lihat duit segitu, wow, langsung beli ini. Begitu tipis juga Ya dia. udah habis beli Iya kan? mobil, beli Lu motor. pasti ngalamin juga kayak gitu. Ngalamin. Nah, itu. Nggak bisa hidup dari boxing intinya kalau sebagai atlet gitu. Nggak bisa. Jelas nggak bisa. Harganya begini. Jelas nggak bisa. Harganya begini, Bos. Jangan saya bilang untuk hidup, mungkin untuk makan aja. Gimana nih mau hidup, Bung? Aku jelasin. Untuk saat ini ya, bagaimana dia bisa menghidupi dirinya? Dia bertanding misalkan hari ini, oke? 6 bulan ke depan belum tentu tanding. Nah ini duit yang dari hasil pertandingan sekarang ini emang Mau cukup. sampai berapa lama? Hah? Iya. Paling dibayar berapa dia? Oke, 3 juta. Ya mungkin segitu kemampuan promotor karena memang nggak ada sponsor kan. 3 juta ini bisa menghidupi untuk sampai 6 bulan ke depan? Nggak bisa. Beda kalau zamannya kami lah atau zamannya saya. Kita bisa bertanding setiap 1 kali 2 bulan. Lumayan kalau itu. Nah, iya, kita terprogram dan bayarannya juga mahal. Dan banyak pada saat itu sponsor juga yang mendukung gitu ya karena Bukan mahal, cukup mahal. Kalau mahal yang di Amerika tuh mahal. kan kita kan bicara di sini Om. Oke, ya udah kita dapetin exposure-nya dulu. Jadi kita ada tokoh-tokoh seperti Chris John sama Daud Jordan gitu. Semua negara punyalah nama satu yang besar at any time di era manapun untuk bisa membawa negaranya. Tapi kenapa kita punya juara dunia sudah terbukti berkali-kali, tapi kita nggak dapet exposure yang sama kayak juara kayak Pac-Man. Contohnya di Filipina kan, itu negara basket sih, tapi dia dibanggain satu negara dan dapat dukungan. Ada duit kan di situ, dia kan bisa dijual intinya gitu. Sebagai negara pun, ya udah kita investasi deh uang di boxing karena kita bisa membuat
beberapa tokoh atau satu juara di mana nanti ini bakal membawa duit ke sini. Kenapa? Karena kita bakal bisa bikin event di sini dengan mengundang world class fighter dari luar gitu. Kita udah pernah ada number one boxer tapi nggak muncul sama sekali namanya di dunia. Dan kenapa mereka nggak dapat match up yang bagus gitu, kesempatan yang bagus? Ya karena walaupun sama-sama juara dunia ya, tapi kan setiap petinju itu punya nilai jual beda-beda. Karena setiap petinju itu punya cara bermain, cara bertandingnya beda-beda. Oke, kita bicara misalkan ke Manny Pacquiao. Manny Pacquiao walaupun dia bertanding dia kalah, tetap orang suka dengan gaya bertarungnya. Karena dia popularitasnya didukung media tuh, dia tuh world champion. Itu tuh yang bikin. Di samping itu memang dia memang petarung dan dia bisa menunjukkan kualitasnya dia sebagai petarung. Itu yang orang suka. Walaupun dia kalah, orang tetap suka karena dia benar-benar bertinju gimana sih Om? Kan harus berani jual beli pukulan, itu orang suka. Sama kayak si Muhammad Ali dulu, ya kan? Oscar De La Hoya. Kalah nggak apa-apa, tapi orang penuh aja nonton gitu loh. Ya nggak? Iya. Nah itu kayak gitu sama tuh. Artinya mereka udah punya satu positioning yang wah ini sellable nih orang nih. Sama kayak MotoGP, boleh pembalap segitu banyak. Orang tanya Rossi ikut nggak? Pasti ada Valentino Rossi, dia sama kan? Padahal dia kalah mulu. Tapi ya orang udah punya merek tuh lain. Ya kan? Nah kemarin kita sempat ngobrol sedikit Bang Joy, dan lo boleh kasih penjelasan sedikit nggak sih tentang yang namanya boxing bracket, benar nggak sih? Kayak apa yang terjadi saat seseorang tuh di ranking tinggi, dan kenapa kadang-kadang ada boxer yang dapat kesempatan untuk bertarung atau jadi contender, ada yang nggak sama sekali. Nah itu yang banyak sih petinju. Dia sih tergantung dari kesempatan dia. Makanya yang aku bilang tadi, lobby dari si manajer dan si promotor tadi. Ada beberapa petinju yang bagus, tapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk menantang juara dunia. Boro-boro juara dunia, untuk menantang juara dunianya aja dia nggak punya kesempatan. Ya susah ya, emang. Susah. Jadi jangan digampang sesimpel orang pikir gitu ya. Oh dia nih bagus, udah peringkat 1 dunia nih misalkan, tapi dia nggak pernah punya kesempatan untuk menantang juara dunia. Nah itu kenapa bisa terjadi? Ya itu tadi kan ada orang-orang di belakangnya si petinju seperti manajer, promotor yang punya lobby terhadap sang juara. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung nantang juara dunia, nggak kayak gitu dalam tinju profesional. Tapi kenapa, apa yang bikin seorang manajer atau promoter tidak melakukan itu? Jelas gue ada produk nih, seorang yang gue bisa menjual dan bisa melawan world class boxer lain di dunia. Apa yang bikin mereka malah jadi nggak melakukan itu gitu, nggak masuk akal gitu maksudnya? Nah itu yang kadang saya belum masuk pikiran. Karena kayak gini bro, kalau misalkan mereka mau melobi nih misalkan, ya mungkin lawan atau musuhnya yang tadi juara dunia, ya bisa aja dia misalkan lu mau promoterin saya atau bagaimana. Kalau misalkan saya juara dunia, ya gitu ya, selama saya belum masa mandatory fight, saya bebas memilih siapa. Saya bebas memilih siapa lawan saya. Yang jelas yang gampang bisa saya pukul. Biar saya menang mandatory fight, saya bebas memilih. Kecuali misalkan ada petinju kita atau petinju siapa aja misalkan menempati peringkat 1 dunia gitu ya, dia udah aman, udah tinggal nunggu aja, dia nunggu mandatory fight-nya. Mau nggak mau suatu saat lawan juara dunianya akan lawan dia. Tapi dari peringkat 2 misalkan sampai 10 ya kan, kalau nggak di lobby ya susah. Nah kembali lagi ke duit. Makanya dalam dunia tinju itu ada 2 ya, kesempatan dan persiapan. Tanpa 2 ini seseorang nggak bakalan bisa juara dunia. Dia harus siap dan dia punya kesempatan. Saya kasih contoh, Chris John lah yang mengambil 2 ini. Chris John itu punya kesempatan dan dia siap, makanya dia bisa juara. Jadi ada unsur luck juga. Salah satu dari 2 itu nggak ada, nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Ya kan? Tapi bagaimana mau berlatih, sorry Om? Bagaimana orang mau berlatih? Wah, latihan keras segala macam bagus ini nih, nggak dikasih kesempatan. Ya kan, banyak petinju kita
banyak petinju kita boleh dicek di box track itu yang sudah menempati peringkat dunia. Tapi nggak ada pernah kesempatan sampai menantang juara dunia. Ya kan? Banyak. Ya, setuju gue. Dengan gue nggak tahu fakta itu bahwa ada banyak, gue tahu ada beberapa. Itu aja sebenarnya udah lumayan buruk, berarti emang nggak diekspos kan? Nah, dan eksposisi ini juga nggak gampang juga loh. Nah, gue mau membahas satu hal sebelum kita kelamaan ngomongin terlalu dalam. Kemarin ini baru ada terjadi exhibition fight. Mike Tyson lawan Roy Jones. Roy Jones. Ini jadi makanan bukan hanya kita yang suka boxing, tapi untuk fans angin-anginan, orang awam yang suka olahraga boxing sebagai olahraga aja, exercise untuk cari Nostalgia keringat. juga. Pasti ya ada yang inget zaman dulu. Ini kan membuat apa ya? Di saat mungkin lagi downtime-nya baru lewat Tyson Fury udah lewat, terus belum ada lagi big match coming up, ini lumayan mengisi kekosongan biar boxing nggak hilang gitu. Kenapa di Indonesia nggak dibikin? Gue nggak mau bilang ini gimmick, soalnya ini pretty good gimmick sih. Ini sebuah apa ya, atraksi di mana ada unsur entertainmentnya yang lo bilang tadi, boxing entertainment, buat naikin interest di boxing di Indonesia biar nanti orang lebih memperhatikan yang lain-lainnya gitu. Ini kan bisa membantu kan? Gini Paul, itu yang lo bilang bener. Dan gue udah pernah punya ide itu, mempertemukan juara-juara yang dari Indonesia. Jadi kayak si Chris John, si siapa namanya, Nico Thomas, mereka naik ring lagi. Nah gitu pernah. Tuh. Cuman begitu kebentur, TV-nya siapa nih? Gue langsung gagu, iya kan? Gue tanya sama TV, satu TV gue tanya, lo nggak nih? Lo bahas sponsor nggak? Kalau nggak sponsor nggak bisa dong. Lah, lo bukannya ini ada program bagus nih, eksibisi kan lumayan nih, nostalgia para penggemar tinju masa lalu kan? Lo kreatif dikit dong TV. Aduh, susah di sini. Kalau ada orang mau bikin program di sini, mau coba sponsor, baru gue bisa approve. Kebanyakan TV sekarang begitu. Gue mau tanya dong, apa yang membuat lo akhirnya mau terlibat lagi di dunia boxing, walaupun tidak sebagai profesional boxer, setelah lo udah ada 2 tahun jeda itu, dimana mental lo mungkin keganggu karena mungkin sedih, gue nggak bisa lanjut nih karir gue. Apa yang, karena banyak orang yang mungkin sebaliknya kayak gue nggak mau ada hubungan sama tinju lagi karena gue sedih mikirnya kayak karir potensi gue seharusnya bisa seperti apa. Tapi sekarang gue lihat kalau lo ngelatih anak lo, seseorang yang lo latihin, itu lo masih semangat gitu, kayak ada semangatnya untuk bukan hanya melatih orang secara fisik, tapi knowledge otaknya dilatih juga, gimana lo jadi lebih pintar. Dan itu gue pun ngerasain gitu. Dan apa yang bikin lo jadi ada semangat itu lagi? Bahwa saya mencintai tinju ini dan saya harus melakukan sesuatu, ya kan? Saya harus lakukan sesuatu. Minimal apa yang saya alami bisa seperti bertinju, misalkan teknik-teknik tinju bisa saya kasih ke anak-anak muda yang mau berlatih dengan saya, ya kan? Paling tidak dia bisa, siapa tahu. Aku nih bisa bilang siapa tahu dia bisa jadi petinju yang bagus di masa depan, ya kan? Karena gelombang tinju ini kita nggak tahu. Mungkin di zamannya saya tinjunya nggak terlalu bagus, siapa tahu di zaman berikutnya bagus. Nah ternyata di zaman berikutnya malah nggak bagus, malah jelek. Ya kan? Nah itu yang mengepus saya bahwa saya tuh ternyata bahwa saya mencintai pekerjaan ini. Jadi emang tinju dunia lo gitu ya? Dunia saya. Boxing is your life gitu ya? Yes. Jadi yang bisa bawa kepuasan itu adalah melihat seseorang yang lo latihin, tapi dia bisa sukses di dalam ring. Betul. Salah satu yang bikin saya makin tertarik di anak saya aja lah. Kemarin sempat saya waktu berhenti tinju, udahlah anak saya nggak bakal mau terjun tinju. Ketika saya mulai melatih anak saya, gitu ya, anak saya ini tertarik. Loh, kenapa sih nggak saya kembangkan lagi nih bakatnya anak saya, gitu kan? Coba lagi. Itu mulai di umur berapa, Bang? Anak saya mulai berlatih itu udah saya ajarin jab strike itu dari 3 tahun. tapi gini Joy, itu Paul, itu ada fenomena tersendiri tuh. Teman-teman gue yang sukses ngelatih itu kebanyakan yang jadi anak sendiri. Di basket ada, di bola ada, di tinju ada, di bulu tangkis ada. Bapaknya bekas
juara. Itu karena bakat atau karena karena gennya emang udah bagus atau udah ada emang gennya. Ada gen. kalau buat boxer gitu ya, kalau buat basket kan jelas gitu, bokap lo tinggi, lo juga bisa lumayan tinggi gitu. Tapi anak gua kagak. Pak. Anak gua gamenya digebukin. Ngomong-ngomong, kita panggil aja langsung ya, karena orangnya ada di sini dan Gini nih. Sebelum manggil, tadi kan si Joy bilang dia mau konsentrasi ke anak-anak muda gimana mau tinju. Yes. Berarti marketing kan. Nah, marketing perlu media komunikasi kan supaya anak-anak muda senang tinju. Berarti kita perlu yang namanya boxing entertainment kan. benar. Nah, ini ada orangnya nih. Ya benar, yang justru beberapa tahun terakhir ini gue lihat hidup dia sangat dirubah karena olahraga ini. Tapi dia bukan seorang profesional boxer nih. Jadi kita udah ada ya profesional boxer di sini. Kita panggil aja langsung. Kayaknya Om yang manggil aja deh. Biasanya manggilnya Om. Ja, ngapain di luar? Masuk lu. Aduh. Reza Ananda everyone, DJ Cream panggilannya Eja. Nggak nyampe. Bung Ari. Satu-satunya orang yang kenal dia lebih lama dari gue di sini adalah Om Ari, karena anaknya sendiri dan Brother Paul. Enggak juga loh. Hah? Lebih lama iya, tapi kenal lebih dalamnya mungkin kayaknya lebih kenal lebih dalam lo juga sih. Maksudnya apa nih? Nah makanya kita bongkar-bongkar di sini. First of all welcome. Yang thanks, pasti guys. gue nggak bilang welcome ini pertama kali kita munculin di depan kamera. Soalnya biasanya Masanya dia baru pertama kali deh. ya Fans tapi agak-agak norak loh. ketemuan sih setiap hari. Dia datang ke sini sebelum kita karena dia adalah otaknya di belakang Salam Olahraga. Ide ini sebenarnya dari dia dan Om Ari juga untuk gimana kita membuat sesuatu di masa pandemi ini dengan bisa tetap produktif, dan kita mulai deh rombak-rombak yuk apa yang dari olahraga yang kita suka, dari tokoh olahragawan yang kita suka juga. Dan kenapa kita panggil dia di sini? Karena kita udah kenal berapa lama sih? Kayak 15 tahun, something like that ya. Nah, dalam kayak lo udah berapa lama mulai boxing? 5 tahun terakhir ini? 6 6. Kalau dari pertama kali banget latihan yang ini ya kayak lumayan ngasih waktu dan niat gitu mungkin 6 tahunan deh. Nah, kenapa kita pengen ngobrol sama Eja? Karena Namanya siapa sih? Nama sebenarnya siapa kok panggilnya? Razor. Hah? Nickname-nya Razor kalau di ring. Tajam, Om. Tapi namanya Reza sebenarnya. Nah, ada Furious sama ada Razor nih. Ini bahaya nih kalau Bisa jadi cukur tandem. maksudnya. Nah, gue pengen tahu apa yang bikin hidup lo segitu berubahnya dari dimana lo sukanya olahraganya bola, basket, team sports, tapi lo pindah mulai boxing itu sebagai hobi, tapi mendalami itu sampai sekarang ini dijadiin bisnis juga, bisnis, hobi, tapi lo bukan atlet boxing. Jadi bilang lo nggak ada lah keinginan cita-cita satu hari gue mau jadi profesional, gue mau jadi amateur gitu. Terus ketemu Joy Ricardo lagi ya? Ya, jelas kalau menurut gue itu gampang karena orang yang passionate tentang satu hal pasti akan ketemu satu hari. Kayak gue sama Eja passionate tentang musik, kita harinya ketemu. Ya sama Bang Joy dulunya passionate tentang boxing, pasti akan ada jalannya untuk itu ketemu. Tapi apa yang bikin lo jadi so stuck ke boxing? Gue kalau misalnya gini ya, maksudnya bener gue dari kecil udah dikenalin basket dan cukup serius. Bola juga gue juga main juga dari kecil dan cukup ke level yang serius lah gitu, maksudnya bukan pro atau bukan amatir tapi kompetitif lah gitu ya. Nah kalau boxing sebenarnya awalnya sih cuma gara-gara waktu itu karena pekerjaan, jadi mungkin pola hidup gue agak nggak beraturan ya, banyak pulang pagi, banyak nggak jaga makanan. Gue inget gitu. tuh masa-masa itu hancur. Gue inget. Dia DJ nih. DJ. Gue inget nih. Dia DJ nih. Some dark days. Dia nggak bilang dari tadi. Jangan buka-buka itu, nanti Paul kebuka juga. Soalnya gue masih Om masalahnya. Gue masih di dunia ini. Oke. Udah, itu pembahasan buat beda hari. Basically itu gue dan untuk olahraga basket dan bola di saat waktu itu karena umur kita udah di atas 30 semua gitu ya, jadi untuk ngumpulin tim sports tuh membernya tuh ya agak semakin susah. tipis. Iya, ada yang sibuk urusan masing-masing, ada yang udah nggak fit enough untuk main lagi gitu. Jadi gue nggak ada olahraga, dan olahraga yang lebih kayak bisa dilakuin sendiri kayak jogging atau segala macam emang gue lakuin, tapi gue orang ini cepet bosen gitu. Yang Jadi bener nih. masa nggak tahu sih. Bukan itu lo pindah-pindah olahraga, jangan-jangan tergantung siapa di sebelah lo lagi.
Wah, Ini bahaya nih, kayak lebih buka hidup pribadi gue daripada olahraga aja nih. dibelokin terus nih Om. Enggak, permintaan partner kan, lu jangan main ini deh, lu main tinju aja deh. Nggak ada urusan. Oh enggak ada urusan. Lagian mana ada pasangan yang bilang lo boxing aja deh, itu kan olahraga ya. Siapa tahu dia dapat yang agak-agak gimana. Jadi intinya lo mau merubah hidup lo. Sebenarnya losing weight-nya dulu, karena waktu oke. itu kayak dari berat ideal gue seharusnya gue udah terlalu jauh, dan ada titik kesadaran kayak I have to do something about this. Kalau enggak ya gue bakal gampang sakit atau apa gitu. Jadi gue mulai latihan waktu itu Muay Thai sebenarnya. Awal gue coba latihan. But then yang latih Muay Thai gue pada waktu itu ngelihat footwork gue ini, karena gue biasa main basket dan bola, kayaknya jangan dipakai nendang bang, sayang gitu. Mendingan latihan boxingnya aja deh gitu. Jadi gue mulai tuh dari Muay Thai gue switch ke boxing, karena mungkin footwork gue ada pergerakan untuk bisa ikut latihan juga jadinya gitu. Yang kedua, dari losing weight, endorfinnya, endorfin release-nya itu gue nggak dapetin di main basket atau main bola. Main bola itu menurut gue endorfin release itu udah gila ya. Tapi begitu gue nyobain boxing kayak 6-7 ronde pad work, itu gila sih, dan agak mulai hook gue sama boxing di situ. Apa bedanya? Setelah lo selesai rasanya beda? Iya gue bilangnya apa ya, kalau waktu itu gue bilang sama teman-teman gue yang nanya gitu, kayak lo kok jadi boxing sekarang, aduh giting endorfinnya enak banget. Mabok endorfin, Yeah, like lebih terasa. it's one of the best feeling sebenarnya gitu ya. Semua orang yang olahraga ngerasain inilah gitu. Tapi menurut gue dari yang personally gue rasain, boxing atau mungkin yang ya combat sports yang melibatkan striking gitu ya, itu ini sih, maksudnya endorphin release-nya gila banget. Dan ada apa ya, ada semacam kayak anger management juga, karena lo Mukulin sesuatu. mukulin sesuatu, lo ngeluarin amarah, lo ada jadi kayak tiba-tiba kayak lo ngerasa kayak gue kok lebih enakan ya sehari-harinya ya gitu. Nah, makanya dari situ gue terusin. Tapi itu gue belum bener-bener ibaratnya in love deh sama boxing gitu ya. Tapi tunggu jangan lu terusin dulu nih. Gue mau nanya nih. Apalagi nih. Nah, tenang. Ini gue serius caranya. Gue nonton lu latihan. Mungkin karena kita ada hubungan darah nih ya. Ada ya? Asik. Gue mikir, nih anak gue kayak ada olahraga lain, masa kepala dipukulin. Tapi lu gue tanya, udah tenang aja pak, biasa itu kayak gitu. Lu nggak tahu gue was-was lu, atau gue liat lu dipukulin. Masa sih? Mau belain dia mau masuk ke ring juga. Gue ya. mau belain dia nggak jadi. Takut dia pelatihnya. Berarti Om Darsono takut nggak pelatihnya berarti. Dua-duanya sebenarnya. Yang satu gue takut tidak kenapa-kenapa, yang satu mau pelatih ntar gue, aduh. Ya, tapi kalau misalnya ngomongin sebenarnya kayak ngelihat pukul-pukulannya ya, itu nggak dilakukan sampai mungkin setelah 2 atau 3 tahun latihan deh. Karena dari waktu latihan yang akhirnya dapet, wah nih adiktif juga ya, maksudnya ngerasain kayak gini gitu. Tapi belum in love sama olahraga secara keseluruhan, cuma buat ngelakuin supaya oh ya this feels better. Tapi waktu itu ngelihat Instagram teman lama gitu, ada 2 orang lah gitu, mereka latihan di tempat yang sama dengan pelatih yang sama. Nah itu kayak yang ini kok yang gue kemarin latihan kayaknya jadi cupu banget Kok dibandingin beda, gitu dibandingin ngelihat yang gue lihat di Instagram ini gitu. Dan waktu itu gue lihat nama pelatih siapa, Joey De Ricardo yang ini. Sadis, Latin. Terus teman-teman gue yang gue lihat kayak jadi sangar-sangar banget gitu kan Ya. latihannya gitu. Pukulannya Kayak- beda lah. Iya, Kayak- gue lihat kayak loh ini kok stroke pukulannya kok jadi semua gitu. Mulailah dari situ gue ikut latihan di it's a privately owned gym punya si Reza Abdullah tuh namanya Bombox. Boombox, yes. Ya, mulai ketemu sama Bang Joey di situ. Udah sih dari situ udah ya apa ya, kayak kegilaannya, addictionnya sampai kayak ngelihat olahraga ini jadi beda lah gitu. Bro gini, gue tertarik yang dia bilang tadi tuh, bahwa gue kan udah lama jarang nih ketemu dia nih, karena dia sibuk banget orang nih. Oh, jelas. Ya kan? Total gue ketemu dia orangnya kayaknya jadi wise, jadi apa gitu. Kok gue tadi dia bilang ini salah satunya dia treatment emosi dapat dari tinju gitu. Itu poin Iya kan? yang gue pengen sampaikan jadi juga. lu karena tinju tuh jadi orang bijak ya. Bisa jadi Iya, juga iya. kebanyakan dipukulin sama orang-orang tuh. Jadi Kalau kebanyakan dipukulin sama orang-orang percaya deh jadi humble Jadi beneran humble. deh. Wah, yang bener lu gila, masa dipukulin orang-orang. Bang Joey dulu sebelum mulai boxing umur berapa?
18 tahun. Belasan. Oke. 18. Sebelumnya suka ribut-ribut gitu nggak sih? Waktu SMP ribut biasa lah, Iya. nakal-nakal remaja Biasa. ya. Tapi tidak pernah terfokus juga jadi petinju beneran ya. Karena saya juga dari keluarga nggak ada riwayat olahragawan. Nah, tapi yang gue pengen nanya setelah mulai boxing serius, sama yang gue lihat perhatiin dari Eja, yang dulu mungkin kadang-kadang di situasi yang kurang enak bisa ada emosional gitu. Tapi sekarang susah banget bikin dia marah kan. Coba aja Om. Waduh. Mungkin Om bisa sih. Nah, dia luar biasa perubahannya drastis. Banget ada. Iya kan? Nah itu Wow, luar biasa gimana, lebay juga nih kadang-kadang. Luar bioskop deh. Luar bioskop. Ilmu pelatihnya udah dapat. oke. Nah Enggak, itu sama aja kayak orang punya pistol nih. Begitu dia jadi tentara beneran malah nggak mau nembak. Nah iya benar, itu poin yang Iya, kayaknya kan, banyak yang mungkin yang nonton gue nggak tahu ya, mungkin pada ada ya banyak yang udah emang udah pengetahuan tentang boxingnya lumayan dalam, tapi buat gue sendiri gue juga mulai ngerasain itu saat mulai latihan, kayak lu jadi malah males kalau ada yang ajak Benar, ribut gitu kan, kayak ya Iya benar. Bener. iya nggak sih kayak kan Zaman saya dulu, zaman muda orang banyak sih mau pengen nonton, tapi saya malas gitu loh. Iya. Karena saya juga jadi kayak gini. Aduh, kayaknya gue nggak mau cari masalah deh. Jadi malas berbuat masalah dengan memukul gitu kan. Jadi lebih baik udahlah, buat apa? Gue nggak tahu proses biologisnya itu gimana ya. Kalau orang di dalam manusia tuh ada body heat yang kalau misalnya dalam situasi tertekan jadi panasan, dan kadang-kadang bisa sampai gebrak meja kah atau mukul barang ke suatu laki, itu wajar lah kayak gitu banget. ya untuk marah gitu. Tapi yang gue rasain semenjak gue latihan boxing, kalau semua tenaga yang lo pakai buat marah, buat mukul, udah lo habisin di latihan. Jadi you have nothing else. Bener-bener. Dan cara long overview masalah yang jadi tekanan jadi malah switch dari yang kayak tertekan jadi kayak enggak nih bisa nih. Karena kalau lu ngelewatin latihan tinju beneran kayak misalnya latihan gue sama Bang Joey gitu ya, kita sekarang udah sampai ke 10 sampai 12 round gitu ya. Iya, itu benar-benar energy draining. Apa yang tersisa dari itu cuma the feel goodnya doang gitu. Jadi Itu marahnya udah nggak ada. Apa 10-12 round tuh berapa jam? 1 jam? 1,5 lah. 1,5 jam? 3 menitan. 3 menitan. Breaknya berapa menit? 1 menit. 1 menit. Wih, gila juga ya. Ntar lagi naik ring. Staminanya sih udah ada staminanya. Jangan salah loh, dia udah sparring yang dulunya nggak pernah mau Nggak pernah, sparring. nggak pernah. Harus dicoba. Kalau kamu latihan boxing, coba deh sparring deh. Jangan dipikir kalau sparring cedera ini. Justru kalau kamu coba sparring malah justru diajarin kamu berpikir. Ya. Jadi itu yang gue bilang tadi kayak kalau latihan boxing yang benar itu, apalagi sampai ke titik yang sparring dan benar-benar sparringnya diajarin yang benar ya gitu ya. Itu kan ibaratnya lo belajar untuk berpikir cepat dan bereaksi cepat dalam keadaan yang lo mau keadaan lebih tertekan, apalagi Pressure sih selain situation. kayak ada satu orang yang mau mukulin lo nih gitu. Jadi ini otak lo harus muter dalam situasi kayak gitu. Jadi kayak dalam menghadapi masalah kerjaan atau apa yang sebenarnya juga gampang-gampang aja mungkin bisa diselesain gitu ya, jadi lebih tenang karena udah terbiasa dalam high pressure. Lu diajarin untuk ngatasin masalahnya gitu loh. Jadi mindsetnya mungkin ada perubahan juga sih setelah Lebih apa ya, lo lebih dipaksakan untuk mikir instinctively gitu ya. it's problem solving di bawah tekanan yang on the besar fly. banget gitu. Oke. Jadi masalah sehari-hari Iya. kenapa macet doang sih ya. Kecil ya. Gue mau nanya sedikit tentang, lo udah pernah ikut Rookie Fight ya, untuk yang belum tahu Rookie Iya. Fight. Rookie Fight adalah sebuah event yang dibikin untuk, coba benerin kalau salah, koreksi aja kalau salah, untuk orang-orang yang belum pernah ikutan Iya. boxing match beneran lah intinya. Jadi buat orang yang belum baru gitu. Iya. Baru itu relatif ya, karena gue lihat ada beberapa orang yang emang karena belum pernah ikut match doang. Lo pernah ikutan 2 kali? 3 kali? 4 kali. Empat. Oke. Nah, coba gue mau tanya pengalaman lo ikutan Rookie Fight dan kenapa akhirnya lo membuat boxing itu sebagai bisnis juga. Starting with the first one, Rookie Fight. Iya, I guess kalau Rookie Fight itu it comes with the Dipaksain Bang Joey ya, bilang aja. Nggak, nggak apa-apa. sebenarnya enggak, gue gini, bukan dipaksa, di challenge, beda ya. Oke. Kalau misalnya dipaksa, mungkin gue malah nolak, apaan sih lo, orang gue cuma mau sehat-sehat doang, tapi begitu Bang Joey bilang kayak, lo berani nggak coba ikut Rookie Fight?
Iya, lo datang ke gym tinju, latihan sama pelatih seganas Joey, ditanya mau naik ring apa enggak, terus lo jawab nggak mau, ya kayak buat gue percuma aja lo datang ke gym tinju untuk latihan sekeras itu gitu loh. Bisa aja bang. Walaupun nanya enggak, walaupun gue pas ditanya lo berani apa enggak, gue udah mau kencing di celana juga. dan gue nggak ngebayangin kayak anjing di ring kayak gimana, gila latihan aja udah mau mati gitu kan. Badannya itu kayak I guess ternyata mungkin hubungan latihan dan segala macam semakin membaik, semakin improve, jadinya yang tadinya cuma mengalami sekali tiba-tiba jadi 4, agak kelewatannya lumayan banyak juga kan. Masih boleh emang ikut rookie fight. Udah gak rookie sih 4 kali. Tapi itu bagus tuh, itu gue udah bantu istilah itu. Apa tuh? Disuruh, dipaksa sama di challenge Ya. kan. Itu emang wah lo emang makin komplit lo punya. It's in the blood kali ya. Yang nonton rookie fight heboh. Gue lihat, soalnya waktu itu gue harusnya datang, tapi ini saat itu sebelum pas awal-awalnya COVID yang terakhir. Gue tadi mau datang untuk support teman-teman, tapi gue demam dan gue rada parno, jadi gue nggak mau exposein orang lain. Jadi tapi gue bisa ngikutin itu semua di sosial media. Itu heboh. Bahkan gue bisa bilang mungkin lebih heboh daripada kalau ada boxer nasional yang ada. Betul, setuju. Oke. Ya, betul. Sayangnya kok itu bisa terjadi, kayak buat gue kayak sebagai casual fan pun kenapa gue bisa lebih gampang mendapetin info promosi, bahkan gue melihat klip-klip di video juga lebih banyak highlightnya. Apakah karena terlibatin orang-orang seperti lo yang mungkin lo ada dunia lo sendiri juga, teman-teman lo sendiri dari temen DJ dan yang lain-lain yang akhirnya mau kasih dukungan jadinya ikutan atau bantu ngepost atau enggak, tapi intinya kenapa itu lebih besar dari profesional gitu. Ini mungkin gue sama Joey bisa ada dua sudut pandang yang beda soal ini. Mungkin gue kasih Bang Joey dulu deh untuk ngomongin soal ini ya, kayak perbandingan orang nonton rookie fight sama profesional. Oke. Kalau kenapa saat ini ya, kenapa orang sih lebih banyak nonton rookie fight daripada petinju sesungguhnya? Mungkin orang udah tahu petinju sesungguhnya itu malas deh gitu-gitu aja gitu ya. Nah, sedangkan rookie fight ini orang-orang yang tidak pernah bertanding, misalkan kayak lu deh. Lu bukan petinju men. Tiba-tiba lu naik ke atas ring, orang pengen tahu, teman-teman lu pengen tahu kan lu mau naik ring seperti apa? Iya kan? Orang mau pengen tahu cara lu bertinju seperti apa, nyali lu seperti apa. Kan gitu. Tapi kualitas skillnya pasti jauh dibandingkan yang profesional. Nggak masalah, kan? Tapi itu bagus, itu seru-seruan. Itu orang yang awam tadi misalkan kalau saya berbicara secara tinjunya ya jelek banget gitu. tapi kita berbicara lagi untuk masyarakat luas, orang yang tidak mengerti tinju, itu seru, itu seru-seru keren. aja ya. Itu bagus. Dan bagus buat pemasaran Ya kan. bagus. Karena orang pengen tahu kayak si Eja nih misalkan. Kayak lu deh. Dia lihat, ayo nonton aja yuk. Dia tinju seperti apa sih, penasaran nggak? Iya dong. Nah iya udah. Ya itu dia orang. Intinya orang apalagi kadang-kadang teman sendiri gitu ya, pengen tahu aja, pengen ngelihat orang temennya dipukulin juga gitu. Itu benar. Iya kan? Maksudnya itu mungkin akan kayak gini deh, ada yang positif, ada yang negatif, selalu lah gitu. Ada yang support, ada yang nyinyir gitu. Yang support mungkin teman kita tanding nih, ini berat banget buat dia, ayo kita support. Ada juga yang lu mau lihat si anjing digebugin nggak? Ada juga yang kayak gitu. Ada banyak. Anyways itu penonton, gitu, dan itu bikin antusias orang untuk datang ngelihat beginner event daripada yang profesional. Karena kalau profesional mungkin orang nggak tahu siapa. Terus kayak ya mereka petinju beneran lah ya, kamu mau lihat pukul-pukulan mereka udah biasa lah. Defense-nya gitu. bagus, Tapi jadi kalau boring orang juga. biasa, ya kan orang biasa teman-teman kita sendiri mau naik ring gitu anjing ya, itu yang gue bilang tadi gitu, ada dua antusiasme juga, ada yang negatif, ada yang positif. Intinya mereka akan datang untuk lihat. Gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Lo bosan nggak kalau bukan nggak terlibat, nggak ngelatih aja, nggak ada yang di bawah latihan Bang Joey yang akan naik rookie fight, lo akan datang nonton nggak? Udah pasti lah ada. Jadi emang cuman mau lihat aja ya, ini pasti lebih seru karena pasti lebih seru, ya. lebih ada kemungkinan ada yang di knockout sih di rookie fight. Karena gini, Iya nggak sih? gini, walaupun orang yang nggak ada pernah saya kenal, tapi saya harus melihat mereka bertanding karena ada beberapa dari Rocky Fight ini yang akan jadi bisa lebih serius kayak profesional. Nah ini berarti ada hubungan sama perkembangannya fighter yang mungkin kedepannya mau masuk sebagai amateur fighter dan kedepannya akan jadi profesional kan. Ini menjadi platform untuk itu juga. Ngeri juga dong lo harus ngadepin kayak
ya orang-orang yang beda posisinya, bukan kayak lo yang udah lebih di atas 30 gitu. Ada juga yang muda-muda yang belum pernah ikutan, ya di situ platform ada pertama juga, mereka. Kayak ya ada juga kayak apa namanya lawan gue yang terakhir tuh umurnya ternyata bedanya jauh banget sama gue. Ya, terus ternyata rekor dia udah jauh lebih banyak tanding juga 6 kali dan known to be a power puncher. Tapi lo menang. Ya kalah sih sebenarnya sih. Hah? Kalah sih sebenarnya, kalah angka. Kalah angka dan sempat pertama kali dalam hidup akhirnya ngerasain kena knockdown, dipukul jatuh. Kena lo? Kena. Gila. Kena. Itu Bang Joey udah bilang dari latihan mungkin 2 tahun lalu. Kalau lo terus kayak gini nih dan terus ngelakuin ini, suatu hari percaya sama gue, lo akan ngerasain jatuh kena pukul di dagu atau di perut, dan dua-duanya udah. Yang perut dari pelatih gue sendiri gitu, tapi itu pelajaran paling berharga buat gue. Enggak, rasanya gimana waktu kena? Yang mana, yang perut atau yang pas yang pertandingan? umum deh, yang pas pertandingan, ya rasanya gelap. Gitu ya? Gelap, begitu kena gelap. Waduh, gelap. hati-hati Itu deh. emang nggak bisa dikontrol lah ya, maksudnya kayak makanya. Ya udah jangan tinju lagi lo. Enggak, jangan tanding lagi mungkin. Tapi kalau misalnya latihan kan pelatihnya juga ngajarin yang bener. Terus kita ada trust lah sama sparring partners kita juga. Kan kalau lah. lo kena knockdown, kena lagi knockdown. Oh nggak gitu juga sih. Oh enggak gitu, salah gue. Ya udah berhentiin sih kalau di knockdown terus. Om, kalau saya ngelatih, saya akan lihat kemampuan petinju yang saya latih. Nah ini Bukan Joy, masalahnya dia belum kawin nih. nggak ada hubungannya Om. Iya kan? Dia belum kawin dia. Aduh. Justru karena belum kawin. Jatuh bangun ya kawin. Gimana? Nah, melihat bahwa ada potensi untuk rakyat kita Indonesia nih untuk ada interest di boxing, mau caranya gimana pun, mau bikin eksibisi atau rookie fight, kenapa itu tidak bisa dijadiin pembuka untuk fans baru, untuk akhirnya orang Indonesia jadi lebih diarahkan untuk nonton yang lebih profesional? Seharusnya secara teori bisa dong seharusnya. Kalau udah ada platform lain juga, nggak usah ngomongin fans ya, ngomongin fans berarti yang maksudnya kayak boxing fans kan? Iya, orang Indonesia untuk nonton. Ini sebenarnya dari awal kenapa gue udah nanya pertanyaan ini beberapa kali, karena gue mau cari coba ke depannya ada solusi nggak, dan buktinya sudah ada beberapa platform lain juga untuk boxing, ada kesempatan juga, atletnya juga ada, dan bisa nggak ini dijadiin kayak rookie fight, boxing as a business yang kita bentar lagi ngobrolin nih, bisa nggak ini jadi ibaratnya segue untuk orang jadi lebih interested ke boxing? Sebenarnya bisa ya Bang ya, kalau ngelihat. Sorry. Ya. Ini tambahan sedikit nyambung dari si Paul, questionnya Paul nih gue tambahin dikit. Karena gini, ada satu yang gue agak ngeri nih sama tinju nih, tinju pro ya, zaman kita dulu. Iya. Itu fans penuh tuh. Nah. Tapi bacot mereka nih ngomongnya kayak orang nggak sekolah gitu loh. Bener, kasih mati. Oh iya, gue pernah dengar tuh. Gue Gue pernah dengar kayak gitu-gitu. Gue bilang nih orang-orang olahraga apa nih? Tapi sama aja nggak sih kalau di Amerika juga kill kayak sama aja kasih mati juga kan? Di bahasa Indonesia masuk. Iya, kayak nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya ada, tapi lebih ngeri ya dengernya pakai bahasa Indonesia. Jauh-jauh dari Manado mau kalah lagi, kasih mati jauh. Aduh, gila. mungkin gini, karena beberapa kan petinju itu kan dari daerah, ada kebiasaan mereka sehari-hari di dalam sehari-hari mereka terbiasa mengucapkan Kata-katanya seperti itu. begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk orang lain yang tidak pernah bergaul mungkin ya itu kan dianggap kasar, tapi kalau untuk orang-orang yang udah bergaul kemana-mana mah dianggapnya ayo bunuh dia, habisin dia. Ada lagi yang paling lucu Om, udah digebukin nih, udah jangan balas biar Tuhan yang balas gitu lagi Om. Bayangin coba, udah digebukin Om, disuruh nggak balas biar Tuhan yang balas, kan gimana? Bunuh. Aduh gila. Jauh-jauh dari Ambon mau kalah lagi, bunuh saja sudah bunuh. Malah justru yang bikin seru ya itu. Iya. Iya. Lo rookie fight diteriakin Bang Joey denger gak? Jujur suara yang gue denger cuma Bang Joey. Ya. Gue setelah lihat video kayak wah teman-teman emang teriaknya juga bacotnya gila juga sih. Tapi ya karena waktu itu gue mungkin ngeset di dalam otak gue kayak jangan dengerin siapa-siapa aja kecuali dengerin instruksi dari Bang Joey gitu, karena Dan kebiasaan itu juga ya, pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya kayak terlalu banyak dengerin penonton aja juga it's gue nggak tahu kalau buat gue sih mungkin gue udah lemes duluan kali sebelum tanding. Tadi kita nanya Bang Joey sedikit tentang sedikit nyerempet ke Mike Tyson, Roy Jones. Gue mau nanya nih, terutama gue mau nanya Bang Joey dulu. Boxing sebagai olahraga,
sebagai industri maksudnya, sebagai bisnis. Ini sekarang udah muncul banyak tempat. Seperti tempat ini salah satunya sebagai tempat yang menggunakan olahraga boxing, tapi ada variasinya. Digunakan untuk workout cardio, ada yang untuk strength and conditioning, ada juga yang lebih presisi yang bisa menggunakan pad work dan lain-lain, back work. Gue pengen tahu pendapat lu dulu Bang Joy, apakah perkembangan boxing lebih ke arah commercialism gini sebagai industri itu lo suka atau enggak sebenarnya? Karena ini jadi apa ya? Bisa dibilang olahraga kalau udah komersial jadi nggak semurni awalnya gitu. Jadi udah ada banyak yang lo bilang kayak orang-orang yang ngefans sama boxing tapi nggak pernah nonton, nggak pernah nonton juga match-match seru gitu. Tapi mereka, wah gue boxing banget nih, gue olahraga boxing gitu. Apakah lo setuju nggak dengan perkembangan ini di boxing? Ya kalau saya secara pribadi sih ya setuju-setuju aja sih, senang-senang aja dengan adanya banyak gym-gym di mana-mana gitu ya. Malah justru menurut saya sih bagus karena secara nyata ternyata orang tuh suka hobi ditinju gitu ya. Karena beberapa dari masyarakat nih misalkan yang awalnya dia cuma hanya olahraga aja gitu ya, tapi ketika dia ketemu misalkan dengan pelatih yang benar, malah justru sangat mencintai itu tinju dan malah pengen mau coba boxing yang benar. Tapi ada sisi buruknya juga Bang, karena gue juga pernah ikut sebuah ada yang latihan cardio boxing. Tapi ngajarin gue satu contoh aja, diajarin saat jab jangan diputar tangannya. Kenapa? Enggak, biar lebih cepat, bisa lurus langsung balik. Karena gue udah kebiasaan diputar gitu. Enggak, jangan diputar. Ini kan mengajarkan sebuah ilmu di olahraga boxing yang sebenarnya seharusnya sebaliknya gitu dilakukan. Jadi ada downside-nya juga karena ada bisnis-bisnis seperti ini, bisnis model yang gue promote ini sebagai boxing nih, walaupun boxing cardio, tapi mengajarkan teknik yang salah. Itu kan bahaya. Kalau dia untuk hanya olahraga aja sih sebenarnya sah-sah aja dia mengajarkan seperti itu. Kalau dia cuma hanya mengajarkan hanya fitnessnya mau didapat sih sah-sah aja, kita nggak bisa bilang itu salah. Tapi ketika dia misalkan ingin mau lebih serius ke boxingnya, ya kan, ya tentu itu salah. Nah coba aja kalau kita pikir sendiri, kalau kita mukul begini dengan mutar begini, bagusan mana sih sebenarnya? Ya kan? Iya, sebenarnya begini Jo, sebetulnya setiap olahraga perlu sasaran antara kan, perlu jembatan gitu. Gimana orang senang sepak bola dipancing pakai apa nih? Gimana orang cinta volley dipancing pakai apa kan gitu? Gimana orang senang tinju juga kan? Karena yang gue dengar tuh apa Burn 83 ya, itu apa marketnya besar yang boxing entertainmentnya daripada yang tinju atau tinju seriusnya baru belakangan aja kali ya? Iya, nyusul kan belakangan. Benar. Nah buat gue sih nggak apa-apa itu, fine aja itu. Mungkin dari situ akan muncul beberapa orang yang pengen lebih serius kan. Nah, iya kan. Banyak juga kayak misalkan kan dia awalnya nggak cuma di sini ya, di beberapa juga tempat yang dia awalnya diantar sama mamanya, bapaknya, tolong dong anak gue dilatih biar sehat aja, biar ada bela dirinya. Tapi setelah ditangani pelatih yang benar, perkembangan anaknya dari teknik tinjunya bagus, pada gue pengen tanding dong. Ini kan yang harus dijaga. Ini yang harus diambil nanti sebagai bibit berikutnya. Nah sekarang yang permasalahan tinju kita ini sih sebenarnya nggak ada panggung, itu aja sih sebenarnya. Nggak ada panggung. Panggungnya habis di Senayan. Panggungnya. Senayan mana, Istoranya atau di mananya? Senayan pojokan. Oh. Om, gue mau nanya dong, lo lihat yang kemarin yang knockout Nate Robinson siapa sih? Jake Paul atau Logan Paul? Jake Paul ya? Jake Paul. Nonton gak sih yang di knockout? Nggak nonton. Gue nggak tega lihat kedua kalinya. Gue kira lewat Nate Robinson nggak bangun-bangun. Wah, ini orang kenapa sampai jatuh tapi gini gitu? ya, gini itu ini case bagus di itu yang lu bilang tadi barusan. Gue sebagai announcer masa lalu tuh kalau ngelihat petinju KO begitu dia nggak bangun-bangun, waduh, gue rasanya nggak mau nongol lagi. Aduh, ntar minggu depan jangan gue deh. Gimana sih? Ngeri gitu ngeliatnya bos. Iya. Ngeri banget. Sorry ya, luar busa apa sih? Aduh, gue bilang nih kawat nih. Tapi minggu depan dipanggil lagi. Mau berapa bayaran lo? Makanya naik lagi. Wah, gitu. Jadi gue naik lagi karena duit, sungguh kan. Itu kita sering ya ngelihat hal-hal seperti ini, bahkan malah di forward gitu kayak, wah lihat ini di knockout gitu. Tapi faktor benang merahnya di kejadian ini semua
klip-klip dan highlight yang kita nonton ini, yang kita paling jarang bahas yaitu resiko cedera dan bahayanya olahraga ini. Dan di semua cabang begitu, kalau dibahas tuh cedera fatal, itu nggak pernah dibahas. Oke, kita bahas dari awal sekarang aja dulu. Semua olahraga lo tinggalin rumah aja bahaya sih. Kayak kan apapun bisa terjadi. Jadi nggak bisa bilang boxing doang yang bahaya, enggak. Segala olahraga juga bahaya. Lo baca koran aja tuh bisa nggak? Iya, benar. Oke, ya udah itu disclaimer dulu ya. Oke. Tapi boxing itu ada beberapa kasus yang bisa dibilang mungkin timbulnya karena boxing. Nah, kita nggak ada yang orang medis di sini, jadi gua nggak mau terlalu dalam ngomongnya. Tapi CTE itu adalah, gue sampai harus lihat lagi karena kata-katanya susah. Chronic Traumatic Encephalopathy, yaitu adalah trauma ke kepala yang terjadi berkali-kali. Jadi bukan sekali knockout, 2 kali geger otak ringan gitu, tapi yang sudah bertahun-tahun. Dan itu bisa satu hari menimbulkan Alzheimer's atau Parkinson. Jadi kita semua udah tahu bahwa olahraga ini tuh ada resiko besarnya. Nah, kita juga sering bahas bahwa olahraga lain mungkin resiko cederanya nggak setinggi itu, tapi pas kena tuh kenanya parah banget. Misalnya naik sepeda keserempet mobil itu bisa patah kaki ini itu. Kalau boxing kan ini harus traumatiknya harus kronik gitu, harus berkali. Itu kalau boxing itu kepala gitu loh. Iya. Kepala bro, kepala lu maksud gue. Gue bisa dibilang Bang Joey ini salah satu yang beruntung. Kenapa? Karena cedera dia tidak membuat dia tidak fatal lah ya, Bang. Masih bisa nggak ngeganggu kehidupan lo sehari-hari. Tapi lo udah bilang tadi temen lo banyak juga yang akhirnya kehilangan buta sebelah. Nah, apa yang membuat kalian, apalagi lo sebagai seseorang yang nggak ada tujuan menjadi profesional cari makan dari sini gitu, dan bahkan lo udah berbisnis di sini. Apa yang bikin lo mau ambil resiko itu? Nah itu dia sih, kalau misalnya kita ngomongin resiko ya, bener semua olahraga ada resikonya masing-masing. Bahkan ada struggle-nya masing-masing. Kita nggak ngomongin resiko dulu deh, struggle-nya tuh beda-beda gitu. Jadi untuk menghindari resiko cedera harus ada struggle untuk supaya badannya jadi lebih kuat, atau badannya jadi lebih adaptif terhadap resiko-resiko yang bakal ngundang cedera gitu. Kayak di boxing, sebelum kita sparring ya kita harus make sure dulu kita ngerti movement kepala, kita ngerti defense gitu, kita ngerti jaga jarak gitu. Itu kita harus ngerti secara detail sebelum going into sparring. Sparring pun juga nggak langsung keras gitu. Ada namanya tag sparring dulu atau tag-tagan kalau bahasanya di sini gitu. Itu nggak pakai power tapi lebih kayak kena aja. Iya, kena gitu. Maksudnya asal ada kontak gitu ya. Minimum, very minimum kontak. Baru dari situ kalau misalnya udah semakin improve ya boleh sparring pakai power gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya juga gitu untuk supaya kita nggak dapet cedera yang lebih banyak lah ibaratnya. Sebenarnya kalau misalnya dijalanin dengan benar agak calculated juga ya Bang ya. Maksudnya kayak ya kalau kita bisa ngindar pukulan ya kita nggak akan kena pukul. Ya, gitu. ya, sorry. Jo, berdua nih. Ya kan, berdua nih. Satu ronde berapa menit? 3 menit. Ada nggak estimasi berapa kali kepala kena senggol, kena pukul satu ronde? Ya beda-beda ya. Beda-beda sih. Kalau nah, bisa minimal. Ya bisa sampai 20-30 pukulan. 20 kena ke kepala. Kena kepala. Kali 12 ronde, saatnya 12 ronde. Ya hitung aja bisa. Kalau misalkan 12 ronde bisa 300 pukulan. Bisa gokil loh. Nah, bisa. Bisa lupa Bisa ingatan. gol. Aduh, Bisa lupa goks. lo yang Nggak. paling banyak Om. Bisa habis selesai ronde dia nggak tahu sudutnya. Banyak kan belajar Iya. Orang gue jadi ringan nonstop bisa salah. Lo. Salah lo. Om, kalau kita mau bicara masalah cedera. Dia ngigo. Kalau kita bicara masalah cedera, ya udahlah, jangan kita terlalu berpikir udahlah nomor belakang lah itu. Oh iya benar. Itu Cuma ini kan maksudnya. Jo, ini masalahnya kan olahraga yang risiko cederanya 80% leher ke atas nih. Iya, mungkin yang lebih bikin ini jadi topik yang jadi menarik banget karena ya itu banyak serangan ke kepala gitu ya. Kalau misalnya gue ambil contoh orang atlet triathlon atau maraton deh gitu, itu different struggle lagi. Gitu, nggak ada serangan apa-apa. But then kalau misalnya ada resiko tiba-tiba serangan jantung lah di tengah-tengah, atau ada dengkul lah tiba-tiba gitu. Sepeda kita baru dapat message ya Bang ya, ada teman kita yang biasa latihan juga sekarang lagi main sepeda, jatuh tangannya patah.
gitu. Berapa tahun dia latihan tinju sampai ikut pertandingan berapa kali? Nggak pernah ada cedera. Nggak paham, tapi gue ngerti poinnya juga bahwa oke, lo naik sepeda cederanya bisa apapun. Gue pernah denger tadi ada teman kita tangan yang patah, ada yang kakinya, ada yang apa karena keserempet. Kalau boxing jelas-jelas targetnya cuma 2, body sama kepala. Jadi Ya. Itu dia. resikonya lebih jelas cuman itu. Lo nggak mungkin ya, wah gue kena ankle nih, jarang-jarang sih ada boxer kena ankle. Setuju. Tapi gini, maksud gue kayak patah tangan dalam olahraga sepeda, begitu terjadi itu nggak ada support apa yang bisa untuk mengurangi. Itu kan benar-benar instan jatuh udah gitu, nggak ada pas jatuh tiba-tiba kita begini atau begini, nggak ada. Sementara kalau di boxing walaupun kita dapat serangan kepala, tapi kita diajarin namanya melindungi diri gitu. Ada tangan rapi atau ada weaving atau ada apa gitu. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya bikin oh ya udah kita mau belajar. Dia luar biasa juga nih defense-nya ya. Defense kata-katanya ya, bukan hanya defense tangan. Iya. Wah, mentang-mentang aduh. Ngelesnya jago ya. Gini. Itu kan berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Tadi kan pertanyaan kenapa gue masih mau menjalankan ini? Benar. Karena buat gue ini masih calculated gitu. Walaupun gue udah ngerasain apa yang namanya knockdown gitu ya, di perut atau di kepala gitu ya. Ya tapi itu kejadian 2 kali. Dimana kalau misalnya mungkin latihan gue nggak bener, itu bisa terjadi berkali-kali gitu. Dan apa namanya, maksud gue kayak resikonya memang besar, tapi ya semuanya sebenarnya masih bisa diperhitungkan. Tapi itu balik lagi ke metode pelatihan yang benar dan pelatih yang baik dan benar juga. Nah, mungkin harus untuk yang lagi nonton, yang dengerin, yang belum pernah ngalamin sparring, gue baru diajarin juga pas gue pertama kali sparring bahwa partner yang benar atau yang baik ataupun pelatih yang benar atau baik, justru kalau sparring tujuannya bukan untuk mukul kita, tapi tujuannya untuk kita saling belajar. Jadi gimana cari opening, gimana cari cara defense. Jadi contoh sebaliknya adalah lo punya sparring partner yang buruk adalah dia tujuannya mau menang, karena itu bukan kompetisi saat lagi sparring. Saat lagi sparring itu latihan itu saatnya belajar. Bukan saatnya. Kalau lo mau kalahin orang, mau knockout seseorang ya pas lo naik ring aja. Oke, Paul. Tapi kan si Eja ini Reza. Siapa sih? Terus. Siapa sih? Eja ya. Iya. Dia kan bisnisnya tinju. Ya kan, tapi kan kalau dilihat kan apa namanya, materinya lebih pada boxing entertainment itu tadi kan. Gue lebih senang itu sebenarnya. Apalagi yang lo ajarin tuh apa, ibu-ibu muda tuh. Iya. Sebenarnya gini, kalau misalnya Kalau ibu maksud muda gua gini. aja. Enggak, maksud gue Saja. masuknya halus juga. Benar. Dari tadi udah pengen. maksud gua gini, itu perempuan seneng skill tinju untuk dia keluarin keringat tuh apa, Tapi safe gitu kan. safe, kan? Tapi Jadi aman. maksudnya gerakan tinju kan semua kan, iya kan? Nah itu kayaknya lebih oke tuh, nggak karena benturan pala, nggak karena kalau lu yang aneh-aneh aja lu, aduh. Oh nggak, tapi gini ya, ada prinsip gini Nggak, kali tapi ya. bisnisnya di situ kan. Iya, main bisnisnya adalah sebenarnya gini. Awalnya mungkin kita nggak bilang ini tempat latihan boxing, karena kalau kita udah klaim tempat kita sebagai tempat latihan boxing, itu ada standar-standar yang kita belum punya dibandingin konvensional gym yang lain gitu. Metode pelatihannya kah atau sarana latihannya kah gitu, itu kita masih belum lah. Oh gitu. jadi belum lengkap nih. Iya, ya, waktu itu lantai yang ada ring itu belum ada. Jadi cuma ada kelas beatbox yang di bawah itu, it's a boutique style training lah gitu. Jadi 50-50 antara olahraga sama entertainmentnya. Aspek entertainment yang diangkat adalah atmosfer pakai lampu kayak di disco, Musik, ya kan? lampu. Musiknya di-combine sama instrukturnya. Iya, maksudnya style Siapa instrukturnya sih juga. instrukturnya? Salah satunya Mr. Paul Palde, ya kan? Nah, ini favoritnya ibu-ibu. Wah, next class ikutan nih, jangan-jangan. Ada beberapa pelatih lain juga yang ada backgroundnya juga di entertainment juga. Oke. Gitu. Jadi memang cara kita package latihannya memang ya it's half and half antara olahraga sama entertainment. Materi itu nggak hanya di Indonesia kan, Amin negara lain ada kan? Ada. Dan inilah yang tadi kita bahas. Ini sebagai bisnis tuh sangat membantu untuk mengembangkan olahraga ini dari buat orang yang awam aja. Lama-lama di sini aja ada ibu-ibu yang awalnya ikutan cuma yang beatbox, tapi lama-lama kecantol dengan padwork dan pengen lebih serius. Itu
organically kita ngelihat sendiri, bukan kita waktu itu kita bikin lantai ini untuk kita bakal ngerubah boxing, nggak ada maksud seperti itu sama sekali gitu. Sebenarnya intinya karena ya kita suka latihannya dan kita pengen orang ngerasain juga nih pengalaman kita latihan tanpa sparringnya ya. Maksudnya kayak mungkin belajar tekniknya atau padworknya gitu untuk kardio gitu. Ya apa namanya? Tadi Tapi lagi ngomong. poinnya lebih besar kardio kali ya? Iya, kardio. kan? Kita pertama kali bikin bilangnya cardio house. Latihannya memang boxing inspired movement. Gitu. Jadi gitu. iya, Ini istilahnya nggak tahan istilahnya ya. biasa Keren-keren. aja istilahnya Nggak, maksud gua sebenarnya. keren-keren lo istilahnya. Istilahnya duit banget. Orang pengen, ini apaan nih? Wah. Itu Boleh juga ya. buat tipu-tipu. Buat tipu-tipu. Satu pertanyaan terakhir mengenai cedera dari gue. Gue dengar ada dua kubu nih. Ada yang ngerasa headgear yang kalian semua gunakan saat sparring itu penting untuk melindungi kepala kita. Ada juga kubu yang menyatakan bahwa sebenarnya headgear itu nggak baik karena benturan tetap ada. Bahkan kita lebih nyaman, terlalu nyaman ada headgear di situ, jadinya siap untuk penerima pukulan. Bahkan padahal kalau kita ngomongin gegerata ringan gitu, itu sebenarnya bisa terjadi aja sama kalau lo pakai headgear juga. Pendapat lo sebagai pelatih, Bang Joy, kenapa lo menggunakan headgear? Apakah emang itu standarisasinya atau lo percaya emang ada dua sisi dari argumen ini? Ya, kalau kita bicara tinju sparring gitu ya, ya menurut saya atau siapapun petinju top di dunia dari zaman dulu tetap selalu menggunakan headgear. Ya. Kalau ada pun orang yang sparring tidak memakai headgear, merasa tidak nyaman, ya saya bilang sih dia terlalu bodoh aja sih menurut saya. Dia tidak mengerti dia tuh boxing itu sebenarnya. Dan kalau ada pun petinju sampai sparring tidak memakai headgear, itu saya pikir sih untuk mendekatkan diri ke cedera. Logikanya gimana sih? Kita terlindungi dengan busa lah saya bilangnya. Gimana sih terpukul ada busa yang melindungi daripada langsung ke gimana coba? Iya. Iya kan? Dan ada ininya kan, ada kayak untuk sparring tuh yang 16. Dan Ada ukurannya. Kalau kalian sendiri ngerasa keganggu nggak? Karena itu kan jelas kasih target yang lebih besar, lebih susah melihat. Kadang-kadang kalau dibilang terganggu, ya nggak seleluasa kita nggak memakai headgear ya. Ya tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ya lu harus pakai itu. soalnya yang Olimpiade ada pemikiran bahwa mereka akan ada peraturan di remove headguardnya. Udah? Dan itu Udah ya, jalan, udah jalan. terjadi dan itu banyak dibantah juga Udah jalan, sama boxer gitu karena yang merasa seharusnya itu tidak terjadi. Tapi itu kan dalam pertandingan kan. Oke, Benar. dalam pertandingan. Tapi kan dalam sesi latihan atau sparring si Tetap petinju harus pakai. wajib memakai itu. Tapi Karena alasannya kenapa? Loh iya dong. Kalau maksudnya alasannya kenapa mereka ada peraturan itu sekarang untuk di Safety lah yang pasti nomor satu. Enggak, ini kita Untuk di take out. Untuk di Olimpiade, Iya. Untuk di Olimpiade saya tidak tahu ya, itu kan aturan dari AIBA itu sendiri. Enggak, kita kembali lagi tadi ke waktu latihan. Oke. Waktu latihan. Kalau misalkan kenapa sih harus pakai headguard dalam latihan? Ya tentu kamu harus menghindari cedera. Jangan kamu dalam berlatih udah cedera, tinggal 2 minggu lagi pertandingan, batal dong lu bertanding kalau nanti sesuatu terjadi pada diri lu. Dan ya itu kan? ada perbedaan aturan di dua asosiasi nih, yang pro sama yang amatir. Iya. Betul. Kalau amatir harus pakai kan. Sekarang udah Nah itu dia, sekarang udah enggak. Itu Sekarang enggak. sebenarnya gue nanya karena gue pengen tahu aja kenapa sih ada pemikiran untuk remove headgear. Gue sih nggak tahu pastinya kenapa ya. Cuma kalau yang gue sempat nonton pembahasan soal ini juga gitu, kenapa pro dan kontranya di remove pemakaian headguard di amatir. Ya intinya mereka sih pengen bikin pertandingan amatir pun Menarik, seatraktif lebih menarik. pertandingan pro. Itu yang bahasan yang sempat gue tonton kalau pas nonton YouTube lah gitu. Tapi ya banyak kontranya ya ini gimana mau jadi pro orang pas lagi jadi amatir aja udah bonyok-bonyok Udah gitu. digebukin. Iya, jadi Dan ada lagi yang sekarang peraturan dari tinju itu sendiri, yang di amatir bisa ke pro, dari pro bisa ke amatir. Iya, Malah justru iya, sekarang, iya. malah justru saya bilang sih amburadul, makin amburadul. Berantakan Iya, ya. iya. Jadi berantakan. Gimana sih logikanya dia udah jadi profesional, tiba-tiba nanti dia bisa mewakili negaranya untuk bermain di amatir atau di Olimpiade kan? Saya bilang sih nggak Iya. terlalu masuk. Enggak, jadi itu aturan olahraga tuh sekarang emang apa ya? Kalau gua bilang tumpang tindih juga enggak, cuma gini nih. Penyesuaian iklim olahraga antara pro sama amatir.
Di basket juga gitu sama. Di basket sama. Contoh bola nih, pemain Amerika kalau di Dream Team main di Olimpiade, pusing kepala dia. Dia perlu adaptasi seminggu untuk bolanya tuh. Beda soalnya. Ya kan? Terus 3 points-nya beda juga jaraknya. Tinggi ringnya juga. Peraturannya pun beda. Beda. Ada kayak apa? Zero step. Dulu mana ada zero. Itu kan niru NBA, udah ditaruh ke amatir sekarang zero step. Jadi kayaknya ini nih apa, dua badan nih saling memberikan satu pemikiran-pemikiran gimana supaya semakin menarik, semakin seru, semakin. Gue sih Nah itu gara-gara ada kesenjangan nggak sih penonton yang nonton pertandingan amatir atau pro gitu, jadi ada kesenjangan, jadi yang amatir juga akhirnya ya udah deh kita bikin itu salah satunya emang, itu salah satunya. Jadi waktu itu tahun berapa ya, dari Olimpiade kemarin, dari apa namanya Olympic Spirit datang ke Indonesia, dia cerita dia udah mulai prihatin beberapa cabang itu penontonnya sedikit, ya kan, termasuk basket, atmosfernya makin jelek gitu. Itu salah satunya Dream Team masuk ikut. Iya. Cuman cilakanya begitu Dream Team main penuh, yang lain main kosong-kosong juga gitu kan. Iya. Jadi semua nunggu di Dream Team gitu loh. Nah, tapi kalau sekarang karena akibat itu negara lain berkembang jadi bagus, Spanyol, Italia, karena Brasil. mau compete sama, karena mau ketemu sama, iya. nah ya kan, akhirnya bagus basket sekarang. Kalau gue lihat ada keuntungan. Mungkin tinju juga begitu, bos. Ya nggak? Ya, gue lihat yang gue bisa ambil kesimpulan karena waktu kita udah lumayan nih ya. Kita Udah berapa jam? gue di kode-kode nih. Udah gelap di luar. Ntar lu ngomong-ngomong, gue baru perhatiin itu gambar siapa di kaos lu? Pablo Escobar. Mungkin kenal sama Joey De Ricardo. Itu Pablo. Gue pikir lo mau bapak, lo enggak. Tapi itu Bung Paul, So bapak gue kumisnya kayak Pablo gini. itu nama kucing saya loh. Oh ya? Iya. Karena Pablo Escobar. Pablo Escobar nama kucing saya. Sangar juga kucingnya. Ya banget tuh, hati-hati kalau ke rumahnya dia. Anyway guys, yang gue bisa ambil kesimpulan dari sini sih, solusinya bukan tidak ada, tapi solusinya bukan hanya satu untuk olahraga ini. Soalnya gue sekarang juga sangat suka olahraga ini gara-gara Eja juga nih jadi kecantolan. Tapi intinya interest gue untuk bisa nonton boxing sekarang ada. Kayak misalnya Eja bilang, lu nonton deh matchnya ini Ami, dari yang dulu pun, atau upcoming match, gue bisa nanya Eja, ntar siapa yang menang kira-kira. Dimana dulu gue lebih pengen sebagai fan cuman lihat heavyweights aja, karena mudah-mudahan ada yang di knockout deh, mudah-mudahan ada yang jatuh deh, biar seru. Karena gue nggak ngerti tekniknya apa yang mereka lakukan, kelihatannya kok boring banget, apalagi kayak nonton Floyd gitu, kayak nggak ngerti sama sekali apa yang dia lakukan. Dimana sekarang kalau gue nonton ulang lagi beberapa match yang dulu gue pernah nonton dan ngerasa bosen, gue justru bisa nikmatin. Jadi olahraga ini sebagai bisnis, misalnya Burn 83 ataupun gym-gym lain ataupun rookie fights, banyaklah hal yang harus terjadi untuk olahraga ini bisa jadi di seperti masa jayanya Bang Joey ataupun zaman Bung Ari jadi announcer. Bahkan bukan hanya itu, menurut gue Bang Joey ini nunjukin bahwa sebagai professional boxer untuk jadi sukses lo perlu dua hal, salah satu itu keberuntungan juga. Dan sepertinya untuk olahraga ini secara keseluruhan keberuntungan ini juga sangat dibutuhkan untuk ini bisa berkembang lagi. Salah satunya dukungan dari pemerintah, promoter untuk melakukan hal yang paling benar buat olahraga ini, bukan hanya buat kantong mereka masing-masing. TV pun begitu, media pun begitu, dan kita pun melakukan hal walaupun kecil ya, mungkin bisa dianggap kecil, tapi untuk bisa kasih platform untuk Bang Joey untuk cerita tentang masa lalunya juga, semoga bisa membuka jalan buat orang jadi lebih interested ke boxing gitu. Karena gue sekarang juga jadi interested mungkin karena gue ngelatih di sini awalnya. Dulu gue cuma mikir gue belajar seperlunya aja deh yang tekniknya biar gue bisa ngajar di bawah. Tapi lama-lama gue kecantol sama Bang Joey karena dikenalin Bang Joey. Banyak yang kecantol saya. Enggak, lu ada potongan juga. Sampai dipancing, kalau kelamaan ntar bisa kepancing juga lo, berani nggak naik kering. Bokap sih kayaknya udah gatel juga, pengen latihan juga sebenarnya dikit-dikit. Pasti saya tawarin itu Bung Paul. Biasanya orang yang berlatih sama saya udah silit bagus, bro.
Lu mau nggak naik ring? Lu buat apa lu naik latihan tinju kalau nggak mau naik? Nah, itu gue kena tuh digituin tuh. Tapi at the same time gue juga lihat di sosial media kenapa yang latihan sama Bang Joy pukulannya lebih enak ya kena pet dibandingkan gue, dan akhirnya gue bisa ngerasain itu sekali 2 kali baru ngerti dan akhirnya Lu susah. menemukan pelatih yang baik, bro. Nah, Pelatih yang benar. saja. Bro, Lu menemukan pelatih yang benar. Kalau lu nggak menemukan pelatih yang benar, nggak bakalan lu dapat mukul dengan nyaman. Dan kepuasannya beda. Bener, gue bisa akuin bahwa kepuasannya setelah kita selesai, nggak tahu itu endorfin atau kayak main golf deh. Lo bisa 50 kali nggak kena bolanya, tapi sekali kena lo bakal inget itu doang kayak wah enak banget sih kena bola itu. Sama seperti lo pernah straight punch yang enak. Udah lo lupain yang tadi yang tadi miring-miring semua yang ya. Jadi intinya kita di Salam Olahraga mencoba untuk gali-gali. Terima kasih Bang Joy udah ceritain pengalaman-pengalamannya. Ya, siap. Legend. Dan thank you Eja untuk selainnya Thank you, guys. episode thank you, ini. thank you. Tapi episode sebelumnya dan setelahnya juga thank you Bung Ari. Tadi dulu, sebelum kita tutup nih, Silakan. gue mau nambahin sedikit deh supaya ini yang pada nonton tahu nih. Olahraga itu khususnya di Indonesia ya, harus pemerintah sejajarkan juga dengan bidang-bidang lain. Jadi pilar juga. Ya seharusnya ya. Ya kan, sama pentingnya sama ekonomi sama yang lain-lain. Ya. Jangan cukup dengan bonus ya. Anda yang di pemerintah perhatiin ini ya kan. Kalau negara ini mau besar mau maju, olahraga angkat ke atas. Betul. Kira-kira gitu. Ada banyak duit men di Setuju. olahraga. Oh. Ada banyak duit di Setuju, olahraga. ya kan? Tenang, masuk. Bukti nyatanya udah banyak. Sangat setuju, Om. Sangat setuju. Setuju nggak? Gila. Investasi aja, ntar duitnya kembali kok. Iya. Memang olahraga itu investasi bos. Yes. Iya, olahraga investasi. Iya kan? Sedikit aja Burn pemerintah. 83 investasi nih. Om, sedikit aja pemerintah memberi perhatian aja ke tinju pro. Aduh, saya yakin sih tercipta juara dunia Kita lagi. nggak usah basa-basi bos. Jangan sedikit-sedikit banyak, harus banyak. Ya kan? Ya, sedikit aja nggak mau. Masa kita kalah sama Vietnam ya? Ya kan? Iya, Vietnam baru merdeka udah. Iya, benar. Mulai dengan Banyak cara lah sebenarnya kalau pemerintah juga mungkin mau support Iya lah gitu. dong. Dari broadcasting kah atau dari tourism kah gitu sebenarnya. Banyak Oke. angle juga sih. Oke, wrap it up. gue nih. Silakan. Oke. Iya dong. Terima Grand kasih. opening, grand closing. Terima kasih Bung Eja, Terima kasih Bung Ari. Bung Joy, Terima kasih. Ricardo, gila. My friend, my brother, My bro. Paul Palele. Ini juga orang Indonesia sebenarnya namanya agak-agak Latino. Pablo Palele. Gue pikir bapak lu. Oke, penonton sekalian, demikian jumpa kita untuk Salam Olahraga. Episode ini kita jumpa lagi di episode-episode yang pasti lebih menarik. Kita akan bahas semua iklim olahraga Indonesia itu kayak apa sih. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat tidak bagus. Pokoknya kita bahas di Salam Olahraga. Terima kasih, saya Aris Saudara Paul Palele, Bung Eja, Bung Joy dari Ricardo, dan beserta para kru. Thank you. Salam Olahraga. Thank you guys. Cheers. Thank you.